Jumpa lagi dengan saya Angel Solapung. Wow, saat ini ya saya senang sekali bisa berbicara dengan Anda semua dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat untuk Anda yang telah memutuskan bergabung bersama keluarga besar FKC Care Academy. Ketika Anda memutuskan bergabung, tentunya Anda memiliki alasan mengapa mau bergabung ke bisnis ini. Atau mungkin hanya tidak enak dengan teman atau saudara yang mengajaknya. Atau mungkin awalnya tertarik karena produknya, ya, untuk kesehatan Anda. Apapun alasannya, yang pasti Anda sudah berada di bisnis ini. Dan tentunya selain sehat, Anda juga ingin memiliki penghasilan besar di bisnis ini. Hanya kabar buruknya bahwa selama niat Anda dan persepsi Anda belum serasi atau kita sebut dengan belum sevisi dalam membangun bisnis ini, maka Anda dan upline Anda tentunya kesulitan untuk membangun dan bekerja sama di bisnis ini. Karena berbicara sukses di bisnis ini bukan seberapa hebat upline Anda, bukan seberapa hebat tim Anda. Tetapi bagaimana Anda mempersiapkan diri Anda untuk menjadi orang sukses. Karena kalau kita sudah siap, maka sukses akan datang dengan sendirinya. Jadi intinya kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi seorang pemimpin. Karena bisnis ini adalah bisnis kepemimpinan. Orang yang memiliki bisnis yang besar karena mereka telah menyiapkan diri dan menjadi pemimpin yang bisa menyamakan persepsi dan frekuensinya, gerak, langkah, dan tindakan yang sama bersama timnya dalam membangun bisnis ini. Untuk itu, kita butuh namanya sistem duplikasi untuk menciptakan pola kerja atau strategi atau pola kebiasaan yang sama yang pada akhirnya terciptalah sebuah budaya pembangun aset yang kita dambakan bersama. Jadi, bisnis ini kita tidak boleh ego atau merasa hebat sendiri. Yang penting apa yang Anda lakukan adalah hal yang sederhana yang bisa ditiru oleh tim kita. Dan semua bisa melakukan duplikasi dengan bahasa yang sama dimanapun, di dalam negeri maupun luar negeri. Dan ini yang kita namakan sistem. Maka tujuan akhir kita untuk memiliki aset yang bisa memberikan kita freedom atau passive income dengan jaringan yang kuat dan stabil bila bisnis kita memiliki sistem duplikasi dan edukasi yang sama. Nah, bagaimana agar bisa membangun jaringan yang kuat dan stabil? Saya akan menjelaskan analogi batu bata dan batu kali. Jika Anda menumpuk 10 buah batu kali, maka Anda harus memegangnya dengan kedua tangan Anda supaya batu-batu tersebut tidak berjatuhan. Benar bukan? Karena bentuk batu kali yang tidak beraturan. Namun jika yang Anda tumpuk itu batu bata, Anda bisa melepaskan kedua tangan Anda dan ke-10 buah batu bata itu tetap berdiri kokoh. Mengapa? Karena batu bata mempunyai ukuran dan bentuk yang sama, sehingga lebih kokoh bila ditumpuk. Nah, dalam bisnis jaringan atau MLM, batu kali menggambarkan orang-orang di dalam jaringan Anda yang mungkin aktif tapi tidak jelas karena tidak masuk ke sistem. Ada yang presentasi 7 kali dalam seminggu, ada yang 15 kali, ada yang 30 kali, bahkan ada yang tidak presentasi sama sekali. Ada yang suka menghadiri pertemuan baik offline maupun online, tetapi yang lain tidak pernah menghadiri satu pertemuan pun. Batu kali adalah member aktif yang tidak masuk ke sistem. Dengan kata lain, mereka tidak mengikuti standar duplikasi yang ditetapkan oleh sistem. Apakah Anda bisa mengharapkan kestabilan jika jaringan Anda tersusun dari orang-orang seperti batu kali? Jelas tidak. Sebaliknya, batu bata menggambarkan member aktif yang masuk ke sistem. Mereka mengikuti standar yang ditetapkan oleh sistem. Tentunya sistem kita di sini adalah Care Academy sebagai sebuah sekolah bisnis yang berada dalam naungan langsung perusahaan FKC dengan pola 573, yakni 5 langkah sukses, 7 kebiasaan sukses, dan 3 prinsip dasar yang mana akan dijelaskan secara detail oleh para pemimpin Anda di bisnis ini, baik di pertemuan bersyarat atau lewat audio langganan Anda di
ETOP atau Education Tools Online Program. Untuk itu, hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang sangat vital dan penting sebagai penentu 95% kesuksesan Anda di bisnis ini. Langkah pertama dari 5 langkah sukses yang harus Anda miliki, yakni impian dan sikap. Nah, mengapa impian itu penting? Ada sebuah riset di Harvard MBA Graduate Study bahwa ada 84% orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Jadi hidupnya ya pasti nggak jelas lah. Nah, ada 13% orang yang memiliki tujuan tapi tidak tertulis. Dan 3% orang yang memiliki tujuan yang jelas, tertulis dan divisualisasikan. Maka 10 tahun kemudian disurvei kembali, ternyata 13% orang yang punya tujuan tetapi tidak menuliskan mereka bisa memiliki penghasilan 2 kali lebih banyak dari 80% orang yang tidak punya tujuan yang jelas. Dan ternyata 3% orang yang menuliskan tujuan dan memvisualisasikannya, mereka bisa memiliki penghasilan 10 kali lebih besar dari semuanya. Maka berbahagialah Anda sudah tahu rahasia ini, maka jika mau sukses, maka Anda harus masuk ke kelompok 3% ini. Lalu, mengapa impian itu sangat penting di bisnis ini? 1. Karena bisnis ini tidak ada bosnya. Upline Anda bukan bos Anda. Mr. Brandon, Mr. Kenneth Chang, dan Miss Wang Xiao juga bukan bos kita. Mereka adalah mitra kerja kita. Bos adalah impian Anda sendiri. Jadi ketika Anda alpha nggak bisa hadir ke pertemuan, jangan izin ke upline Anda, tapi izinlah pada impian Anda, yakni pada orang-orang yang Anda cinta, yang Anda janjikan untuk wujudkan impian mereka. Kedua, modal kecil tanpa resiko. Untuk join ke bisnis ini, Anda mendapatkan produk kesehatan sesuai kebutuhan Anda. Dan jika Anda tidak jalankan bisnis ini, tidak ada ruginya. Sama dengan Anda beli beras untuk makan sendiri. Yang penting Anda sehat. Nah, ketiga, segala sesuatu yang besar terjadi di dunia ini berawal dari impian. Ya seperti Wright bersaudara memimpikan dan menciptakan pesawat terbang yang akhirnya mempermudah dan mempercepat pergerakan manusia ke segala penjuru dunia, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Keempat, hanya impian membuat orang keluar dari zona nyaman untuk berproses dan bertumbuh menjadi orang sukses. Ya sekarang, mari kita bahas apa itu impian. Impian adalah segala sesuatu berupa materi maupun non-materi yang benar-benar Anda inginkan dan harus terwujud. Keinginan boleh tidak tercapai, namun impian harus dapat dicapai apapun yang terjadi. Jelasnya, mari kita simak kisah berikut. Suatu hari, ada seorang anak muda yang bertemu dengan seorang tua yang bijaksana. Si anak muda bertanya, sebagai seorang yang sudah kenyang dengan pengalaman, tentunya Anda bisa menjawab semua pertanyaan saya. Apa yang ingin kau ketahui, anak muda? Tanya si orang tua. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang dinamakan impian sejati di dunia ini. Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan si anak, tetapi mengajaknya berjalan-jalan di tepi pantai. Sampai di suatu sisi, kemudian mereka berjalan menuju ke tengah laut di tempat yang lumayan dalam. Orang tua itu dengan tiba-tiba mendorong si anak muda ke dalam air. Anak muda itu meronta-ronta, tapi orang tua itu tidak melepaskan pegangannya. Sampai kemudian anak muda itu dengan sekuat tenaga mendorong ke atas dan bisa lepas dari pegangan orang tua tersebut. Hai, apa yang barusan Bapak lakukan? Bapak bisa membunuh saya, tegur si anak muda kepada orang bijak tersebut. Namun orang tua tersebut tidak menjawab pertanyaan si anak, malah balik bertanya, apa yang paling kau inginkan saat kamu berada dalam air tadi? Udara. Yang paling saya inginkan adalah udara atau oksigen, jawab si anak muda. Bagaimana kalau saya tawarkan hal yang lain sebagai pengganti udara? Misalnya emas, permata, kekayaan, atau umur panjang. Tanya si orang tua itu lagi. Tidak.
Tidak ada yang bisa menggantikan udara. Walaupun seisi dunia ini diberikan pada saya, tidak ada yang bisa menggantikan udara ketika saya berada dalam air. Jelas si anak muda. Nah, kamu sudah menjawab pertanyaanmu sendiri kalau begitu. Kalau kamu menginginkan sesuatu sebesar keinginanmu akan udara ketika kamu berada dalam air, itulah impian sejati, kata si orang tua dengan bijak. Apakah Anda saat ini mempunyai impian sejati? Banyak orang yang mengatakan impian mereka ini atau itu, tapi sebagian besar yang mereka sebutkan adalah keinginan belaka, bukan impian. Keinginan sifatnya tidak mendesak. Jika dapat diraih syukur, tidak apa-apa. Jika mampu membeli mobil mewah, jika tidak mobil niaga pun tak mengapa. Ada pula orang yang mempersepsikan impian dengan harapan. Kedua mirip namun berbeda. Harapan lebih pada suatu yang di masa depan yang terjadi dengan sendirinya atau atas hasil kerja orang lain. Campur tangan kita kecil sekali atau bahkan tidak ada. Impian tidak seperti itu. Apapun yang terjadi, mau tidak mau, dengan perjuangan sekeras apapun, impian harus tercapai. Impian terbaik seorang manusia adalah ketika dia berusia di bawah 5 tahun. Saya mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi pengusaha, mau jadi presiden, dan lain-lain. Bukankah itu yang kerap dikatakan oleh anak-anak Anda? Sayangnya begitu mereka menginjakkan kaki di bangku sekolah, mereka diharamkan membuat kesalahan. Selain itu mereka juga mulai diajarkan melihat realitas dunia dari sisi yang negatif. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika, seorang remaja hingga dia berusia 20 tahun rata-rata akan menerima 20.000 macam kata no. Jangan nakal, jangan main air, jangan ke sana, jangan malas, jangan pergi, dan ribuan kata jangan yang lain. Memang tujuannya baik karena mengajarkan kepada kita agar dapat hidup dengan baik. Akan tetapi terlampau seringnya kata no itu diterima akan mempengaruhi pula alam bawah sadar manusia. Akibatnya seringkali kita memikirkan sesuatu yang baru. Misalnya impian yang pertama kali terlintas di benak kita adalah kata no. Kini banyak juga orang yang apabila ditanya apa impian mereka akan menjawab tidak tahu. Sungguh miris ya. Dan sungguh malang nasib orang tersebut. Karena orang yang tidak mempunyai impian sebetulnya secara mental sudah mati walaupun mereka masih hidup. Mungkin orang-orang tersebut menganggap hidup adalah suatu nasib. Sehingga sekeras apapun mereka bekerja atau setinggi apapun impian mereka, apabila nasib tidak menghendaki mereka sukses, mereka tidak akan sukses. Ada pula tipe orang yang terjebak dalam comfort zone atau zona nyaman, di mana kehidupan mereka saat ini sudah nyaman atau setidaknya berkecukupan. Mereka merasa tidak perlu membuat suatu impian yang lebih besar. Mereka mungkin akan berkata, buat apa rumah besar-besar? Bersihkannya susah. Bisa ngontrak saja sudah bagus. Tipe ketiga ya adalah orang yang sengaja tidak mau membuat impian karena malu jika ditertawakan oleh orang lain, dianggap norak, tidak tahu diri atau bahkan gila. Sebenarnya bukan Anda yang norak, tapi karena hidup kita sudah terlalu penuh dikelilingi oleh orang-orang dengan pikiran negatif, di mana mereka akan merasa tidak suka jika ada seseorang yang tadinya setingkat dengan mereka, lalu mau pergi meninggalkan ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka akan berusaha dengan ejekan, sindiran, dan usaha-usaha lain agar Anda tetap selevel dengan mereka. Apabila Anda ingin membuktikan, cobalah besok pagi di kantor atau di tempat kerja Anda. Katakan kepada rekan-rekan Anda, saya punya impian untuk menjadi orang sukses. Saya akan berusaha keras mencapainya untuk membawa saya dan keluarga saya ke tingkat yang lebih baik. Perhatikanlah berapa banyak orang yang menertawakan Anda. Dan coba lihat pula berapa banyak orang yang mendukung Anda. Mungkin hampir tidak ada yang mendukung Anda. Masih maukah Anda meraih impian tersebut setelah Anda ditertawakan? Saya yakin pada saat ini
masih mampu menciptakan impian-impian kita. Asalkan kita mau menghilangkan segala penghalang dalam benak kita. Dan akan lebih luar biasanya lagi, Anda perlu masuk ke sebuah komunitas orang-orang yang sevisi atau satu bisnis yang sama. Maka Anda akan dengan leluasa mengeluarkan impian Anda. Bahkan seliar sekalipun tidak akan diketahui. Malah orang akan takjub mendengar dan pasti mendukung Anda. Maka cobalah untuk berpikir lepas, bebas. Seperti anak berusia 5 tahun. Jangan hiraukan apa yang dikatakan orang tentang impian Anda. Tetapi berusahalah agar impian itu tercapai. Memang benar kita tidak akan bisa mencapai semua impian kita. Namun tanpa punya impian, Anda tidak akan meraih apa-apa. Maka mari kita ciptakan impian, lakukan kerjanya, dan raihlah hasilnya. Tidak ada impian yang terlalu besar, yang ada hanya pikiran yang terlalu kecil. Segala sesuatu di dunia ini diciptakan 2 kali. Ciptaan mental mendahului ciptaan fisik. Maka pikiran mendahului tindakan. Contoh, ketika Anda mau keluar dari rumah Anda, tentu ya didahului dengan pikiran Anda. Mau kemana? Artinya Anda memikirkan dulu tujuannya. Lalu Anda ucapkan, selanjutnya Anda mulai bersiap untuk keluar rumah dan mulai mencari taksi, bukan? Tidak mungkin tiba-tiba Anda keluar dari rumah, menyetop taksi, dan tiba-tiba pergi. Ketika tukang taksi bertanya, Anda kemana Anda? Bingung, dan sopir taksi pun bingung, lalu berpikir tentang Anda yang bukan-bukan. Nah, jadi impian sama dengan pikiran, maka segala sesuatu tercipta di dunia ini didahului oleh pikiran. Contoh, ya ketika Thomas Alva Edison memimpikan untuk membuat malam seperti siang, maka ia mencoba berkali-kali untuk menciptakan namanya lampu, ya, hingga laboratoriumnya kebakaran. Nah, dan di saat laboratoriumnya kebakaran, dia mengatakan, inilah malam jadi siang, seperti terang api dari kebakaran itu. Lalu orang mengatakan Thomas Alva Edison adalah orang gila. Nah, ketika Wright bersaudara memimpikan suatu saat manusia bisa terbang seperti burung, orang mengatakan mereka gila. Tetapi akhirnya mereka mewujudkan impian mereka, dan saat ini burung besi atau pesawat terbang bisa ya menerbangkan Anda ke segala arah tanpa batas. Ketika John F. Kennedy memimpikan manusia bisa menginjakkan kakinya ke bulan, orang bilang itu orang gila. Tetapi akhirnya orang pertama yang mewujudkan, yakni Neil Armstrong, bisa menginjakkan kakinya di bulan. Bayangkan Thomas Alva Edison, Wright bersaudara, dan John F. Kennedy dan Neil Armstrong mendengar orang-orang yang mengatakan gila dan tidak mungkin. Bagaimana hidup kita saat ini? Tentu tidak ada lampu, tidak ada pesawat, tidak ada penemuan lain seperti satelit yang bisa mengirimkan sinyal untuk komunikasi jarak jauh kita dan internet saat ini. Ya, bahkan Elon Musk ya mau menerbangkan manusia keluar angkasa saat ini, Bapak Ibu ya. Namun, jika impian mereka membuat yang tidak ada menjadi ada saja bisa, maka tentunya lebih gampang jika Anda hanya mengimpikan bagaimana melunasi utang-utang Anda, memiliki sebuah mobil yang sudah tercipta, rumah ideal untuk keluarga Anda, menaikkan haji atau membawa mereka ke tanah suci, menyekolahkan anak Anda ke sekolah yang terbaik. Itu semua lebih gampang jika Anda berpikirnya gampang. Tapi kalau Anda berpikir sulit, ya semuanya jadi sulit. Bayangkan kalau Thomas Alva Edison trauma atau berhenti, maka kita masih mengalami kegelapan di malam hari. Karena itu, beruntunglah Anda selalu memakai pikiran Anda untuk selalu memikirkan atau mengimpikan apa yang Anda ingin wujudkan, ketimbang orang yang alergi atau tidak memikirkan sama sekali apa yang hendak ia raih atau ia dapatkan. Maka betul apa yang dikatakan oleh Stephen R. Covey, bahwa pikiran akan menghasilkan ucapan, ucapan menghasilkan tindakan, tindakan akan menghasilkan kebiasaan, dan kebiasaan akan melahirkan karakter. Dan karakter akhirnya menentukan nasib hidup Anda, kesuksesan Anda ke depannya nanti. Maka bermimpilah besar, janganlah takut. Karena berpikir besar,
bermimpi besar, berkeyakinan besar, maka hasilnya pasti juga besar. Kesuksesan selalu diawal dengan memikirkannya terlebih dahulu. Lalu, apa impian Anda di bisnis ini? Hal pertama yang kita harus lakukan adalah menemukan strong why Anda, yaitu 95% alasan yang kuat mengapa Anda harus berbisnis. Temukan alasannya kenapa kita harus menjalankan bisnis ini. Dan kenapa kita harus sukses di bisnis ini. Untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan bisnis ini. Apa yang akan kita dapatkan dan berikan kepada keluarga kita. Untuk orang yang kita kasihi, sahabat dan lingkungan kita. Mungkin kita saat ini menghadapi masalah keuangan. Atau mungkin kita ada masalah dengan waktu. Ya, kita mungkin terlalu sibuk dan tidak memiliki waktu untuk keluarga, ibadah, jalan-jalan, atau melakukan hobi. Atau mungkin kita memiliki masalah dengan pekerjaan kita yang begitu menyita pikiran. Sekali lagi, kita harus temukan alasannya. Temukan sesuatu yang mendesak, yang memaksa kita keluar dari zona nyaman. Lalu, bagaimana supaya kita terus terkoneksi dengan impian kita dan tidak gampang lupa? Buatlah Dream Book, buku impian. Ya, sama seperti awal saya memulai bisnis MLM saya di awal. Saya tempelkan gambar di dinding kamar kos saya. Saya tuliskan dengan tanggal dan waktu yang jelas. Dan ya, saya katakan 1 tahun sebelum keringat ini jadi 1 ember, mobil itu harus sudah jadi milik saya. Dan ya, semuanya tercapai Bapak Ibu ya. Jadi ya, intinya Anda harus ya menempelkan impian Anda entah di dinding, di kulkas, di pintu rumah Anda, atau di dinding lemari Anda, atau di cermin yang Anda lihat setiap hari. Nah, itu membuat Anda tetap terkoneksi dengan impian Anda. Nah, atau Anda bikin Dream Book atau album impian. Yang biasanya selama ini kalau Anda ya punya album di rumah, itu ya album foto-foto masa lalu. Kalau Anda lihat hanya untuk kenangan masa lalu yang tidak akan mungkin merubah masa depan Anda. Tapi ya, sekarang mari ya Anda beli album baru lagi. Dan album ini khusus untuk membuat album masa depan Anda, yaitu Dream Book Anda. Nah, nanti kita akan ceritakan bagaimana membuat teknis ya, mulai tempel-tempel gambar sesuai dengan impian-impian Anda nanti. Terus terang ya, saya punya 3 album Dream Book dan semuanya ludes ya, semuanya sudah ya saya wujudkan semua. Nah, jadi ya nggak main-main dengan namanya Dream Book, buku impian. Yang pasti bahwa ini akan membantu Anda terkoneksi terus, membuat Anda nggak bisa tidur di waktu malam, dan membuat Anda ketika Anda ditolak, Anda diremehkan, Anda dinyinyir orang, Anda kembali, Anda lihat itu Dream Book. Buktikan ke mereka, bungkamkan mereka bahwa satu saat nanti ya Anda bisa sukses juga. Jika tidak Anda tuangkan ke buku impian, impian Anda akan sangat mudah dicuri. Dan pencuri terbesar adalah orang-orang yang terdekat Anda. Maksudnya ya mereka baik. Ya, mungkin mereka takut Anda tertipu oleh bisnis MLM atau takut berinvestasi waktu dan tenaga di bisnis yang salah. Wajar ungkapan mereka seperti itu karena mereka tidak memahami bisnis MLM. Ungkapan-ungkapan seperti itu bisa jadi akan membuat Anda mundur dari bisnis ini. Pasangan Anda dengan penuh kasih mungkin mengingatkan Anda untuk tidak terlalu ngotot menjalankan bisnis ini, menjaga kesehatan dan mengkhawatirkan Anda. Apalagi jika dalam beberapa bulan awal belum terlihat kemajuan bisnis Anda. Hati-hati, jaga impian Anda. Jangan sampai ya Anda dibelokkan fokusnya. Ingat, pencuri impian juga datang dari diri Anda sendiri saat Anda mulai down dengan penolakan, kelelahan, tekanan kebutuhan keluarga yang mendesak, sementara bisnis belum cukup menghasilkan dan sebagainya. Jika Anda memiliki buku impian, Anda bisa membuka kembali impian Anda. Dan Anda diingatkan untuk berkomitmen mewujudkan impian bagi orang-orang yang Anda cintai. Nah, sekarang tuliskan 100 impian Anda dan jangan berhenti sebelum menuliskan semua impian Anda. Lalu pilihlah impian yang benar-benar menggerakkan Anda, minimal 10 impian yang benar-benar ketika Anda melihat saja membuat Anda meneteskan air mata.
maka itu adalah impian sejati Anda yang harus segera wujudkan dengan sering-sering membuat visualisasi. Bagaimana membuat visualisasi untuk impian Anda? Untuk tahu kemana tujuan Anda, kita akan melakukan sebuah kegiatan yang sangat seru dan menyenangkan, yaitu proses visualisasi kreatif dari dream book Anda tadi. Dalam proses visualisasi kreatif ini, Anda harus bermimpi sebesar-besarnya tanpa memikirkan bagaimana cara mencapainya. Biarkan otak kananmu atau otak kreativitasmu menjadi sangat dominan tanpa dihalangi otak kirimu atau logika. Tidak perlu ragu, apapun adalah mungkin. Tanyakan pada dirimu sendiri pertanyaan ini. Kalau saya bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan, maka apa yang benar-benar saya inginkan dalam hidup ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat vital, Bapak Ibu ya. Maka sekarang mari kita mulai praktekkan dengan mulai menuliskan dan mencari gambar yang mewakili impian Anda, lalu mulai menggunting dan menempelkan pada buku impian Anda atau dream book Anda, yang pasti harus mencakup 5 aspek hidup, yakni spiritual, misalnya memiliki waktu dan hubungan dengan Tuhan, menghidupkan Tuhan di dalam diri Anda dengan suka berbagi, memiliki impian untuk ke tanah suci sesuai agama masing-masing, mau meningkatkan kualitas emosional dan pengembangan diri, mau membangun rumah ibadah, dan lain-lain. Kedua, kesehatan, misalnya mau memiliki kesehatan yang prima, 100% konsumsi produk FKC, menjaga kualitas makanan, menjaga berat badan yang ideal, memiliki waktu untuk berolahraga. 3, keluarga, misalnya mau membahagiakan keluarga atau orang tua, jalan-jalan ke luar negeri, menyekolahkan anak ke sekolah yang terbaik, memiliki banyak waktu untuk keluarga. Nah, keempat, finansial. Misalnya, apakah mau memiliki usaha sendiri, memiliki kebebasan finansial, memiliki tabungan prioritas, memiliki rumah, mobil baru, apartemen, ruko, melunasi utang-utang Anda dan utang keluarga Anda. Kelima, sosial, misalnya membantu orang lain atau menyisihkan 2,5% penghasilan Anda untuk membantu orang lain yang kurang mampu, memiliki impian untuk membangun panti asuhan, memiliki waktu dan tenaga serta perhatian untuk berbagi dengan sesama tanpa pamrih. Nah, dengan memvisualisasikan kelima aspek hidup tadi, maka impian Anda membuat Anda sangat dekat dan Anda benar-benar Anda terus diingatkan dan untuk tidak menunda-nunda lagi. Contoh, jika Anda memiliki impian sebuah rumah yang ideal untuk keluarga, carilah foto-foto atau gambar tentang desain rumah di majalah atau di internet, gunting dan tempelkan di buku impian atau dream book Anda. Jika Anda menemukan rumah yang sesuai atau Anda sedang mengunjungi villa impian, Anda bisa mengambil foto keluarga di sana dan tempelkan foto Anda di buku impian atau dream book Anda. Jika Anda bisa melukis, lukislah sendiri rumah yang Anda inginkan. Tuliskan di sana kapan Anda ingin mewujudkannya. Lalu sering membayangkan rumah itu dengan nyata. Kamarnya ada berapa, perabotnya, fasilitasnya, lantainya dari marmer, ada kolam renangnya, halamannya yang luas, dan sebagainya. Terus bayangkan seolah-olah rumah tersebut sudah Anda miliki, sampai Anda merasa senang dan nyaman. Lakukan ini rutin setiap hari, niscaya impian Anda dapat segera terwujud. Contoh kedua, jika Anda menginginkan mobil tertentu, pergilah ke dealer atau showroom terdekat. Lihat detail mobil yang Anda inginkan. Rasakan, duduk di dalamnya. Jika terbuka kesempatan, lakukan test drive. Jangan lupa foto dan tempelkan di buku impian Anda. Contoh berikutnya, jika impian Anda ke tanah suci bersama keluarga, bawa foto keluarga Anda ke desain grafis. Minta mereka membuat gambar seolah-olah Anda dan keluarga sedang berada di tanah suci tersebut. Dan letakkan di tempat yang mudah Anda lihat setiap hari. Selanjutnya, lindungi impian Anda untuk selalu berada di lingkungan yang positif. Untuk menjaga impian Anda,
pilih pertemanan Anda. Gunakan sebagian besar waktu Anda untuk bersama komunitas orang-orang positif yang juga berjuang sama-sama bergerak mewujudkan impiannya. Bersama orang positif, Anda akan saling memberikan semangat, saling menularkan antusiasme, dan saling share hal-hal positif yang mempercepat pencapaian impian Anda. Maka pastikan Anda selalu hadir ke setiap pertemuan umum maupun pertemuan yang bersyarat, baik secara offline maupun online. Bahkan jika ada kesempatan, bisa sharingkan dreambook Anda kepada orang-orang yang terkoneksi, yang sevisi dengan Anda, yang pasti mereka akan terus mendukung impian Anda. Karena kita harus percaya bahwa lingkungan membentuk kita. Karena sukses di bisnis ini tergantung dari siapa Anda bergaul, pertemuan apa yang Anda ikuti, dan buku apa yang Anda baca. Tentunya buku-buku positif untuk pengembangan diri dan leadership Anda yang direkomendasikan oleh sekolah bisnis kita, Care Academy atau upline leader Anda. Jika kita berada di tengah-tengah orang yang positif, hidup kita akan ikut terdorong lebih tinggi, seperti apa yang dikatakan oleh presenter termahal dunia, Oprah Winfrey. Surround yourself with only people who are going to lift you higher. Tak ada pilihan lain, kita memang harus memilih agar dikelilingi oleh orang-orang yang positif dalam hidup ini, untuk membawa kita terbang lebih tinggi. Tak hanya sampai di sini, kita juga harus menciptakan lingkungan yang positif bagi tim kita yang mengikuti kita. Ya, buatlah grup WhatsApp yang saling memotivasi setiap hari. Namun impian adalah sebuah keinginan yang spesifik, terukur, masuk akal, serta benar-benar sesuai dengan kemampuan kita untuk dicapai. Dan ada batas waktu pengejarannya, tentunya dengan sebuah kendaraan bisnis yang tepat, maka pasti bisa terwujud menjadi kenyataan. Jadikan bisnis FKC Care Academy sebagai sebuah kendaraan untuk membawa Anda mencapai impian Anda. Kita bersyukur memiliki sebuah kendaraan siap pakai FKC Syariah International dari USA yang memiliki 7 pilar kekuatan yang luar biasa. Salah satunya kekuatannya telah memiliki platform e-commerce yang bagus, di mana bisa memuat 2-3 kali penduduk bumi. Ya, database-nya, kata Vice President Mr. Kenneth Chang. Sistem marketing plan proven sudah hampir 18 tahun di dunia dan terbukti melahirkan ratusan orang sukses di 5 aspek hidup, seperti spiritual, kesehatan, keluarga, finansial, dan sosial. Di samping itu juga menyediakan komunitas dan sekolah bisnis yang disebut Care Academy, di mana setiap pelaku yang bergabung di dalamnya dapat saling berbagi pengalaman, sharing pengetahuan, dan strategi membangun bisnis ini. Komunitas ini juga menyediakan pelatihan atau training untuk anggotanya seperti training bisnis, training product knowledge, pengembangan diri, leadership, baik offline maupun online. Atau Anda juga bisa hadir setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, atau Minggu di online Zoom meeting, atau secara offline yang ada di kota Anda masing-masing, sehingga lebih paham bagaimana kekuatan bisnis dengan 7 pilarnya, dan Anda bisa dengarkan langsung sharing dari para top leader, diamond, dan para praktisi yang sudah sukses di bisnis ini. Karena itu, setelah memiliki impian, sekarang tugas kita adalah membuat goal fokus kita. Nah, apa goal fokus kita di bisnis ini? Bagi Anda yang baru bergabung atau Anda yang sudah bergabung lama namun belum memiliki dream book, maka segera buat buku impian Anda dan fokuskan apa pengejaran awal Anda di bisnis ini. Setiap orang join di bisnis ini tentunya ingin berhasil menjadi diamond dan masuk ke Royal Club yang kita dambakan bersama. Namun, langkah awal adalah Anda harus mengejar peringkat-peringkat dasar di bisnis FKC Care Academy ini. Yakni pastikan kapan menjadi Cycle Star dengan penghasilan 1 juta per minggu, Bronze Star penghasilan 2 juta per minggu, Silver Star penghasilan 5 juta per minggu, Gold Star penghasilan 8 juta per minggu, Platinum Star penghasilan 10 juta per minggu, hingga Diamond Star, ya, Anda memiliki penghasilan 16 juta kali 4 minggu berturut-turut.
Bahkan ada BSI atau bonus sharing internasional, dan juga ada reward jalan-jalan gratis ke luar negeri, dan juga jika mencapai target poin reward 300 poin, Anda juga bisa mendapatkan sebuah mobil senilai 250 juta tanpa di ranking unlimited. Wow, FKC telah mewujudkan impian kami, sekarang giliran Anda. Minimal kejar peringkat dasar Anda, maka nama dan foto Anda sudah bisa ditayangkan di sosial media, sehingga membuat Anda semakin yakin dan dikenal orang. Ketika orang tahu Anda, maka orang akan suka dengan Anda. Selanjutnya orang akan percaya dan yakin dengan Anda. Selanjutnya kita akan bahas tentang komitmen terhadap goal. Kelemahan nomor 1 dari setiap pelaku bisnis MLM bahwa mereka mampu bercerita tentang impian mereka, tapi belum tentu mereka menyusun target atau goal dan bekerja berdasarkan target atau goal tersebut. Mengapa demikian? Mari kita bahas perbedaan impian dan goal supaya kita memahami sejak dini. Pertama, impian berorientasi pada motivasi, sedangkan goal berorientasi pada hasilnya. Kedua, impian perlu imajinasi, sedangkan goal perlu kerja. 3. Impian tidak nyata, sedangkan goal itu nyata. 4. Impian tidak ada batas waktunya, sedangkan goal ada batas waktunya. 5. Impian tidak terukur, sedangkan goal harus terukur dengan kemampuan kita. Ini akan menjawab pertanyaan mengapa orang yang kelihatannya mempunyai impian yang kuat, tetapi mengalami kegagalan atau berhenti di tengah jalan. Karena dia hanya bermimpi saja, tetapi tidak bekerja untuk mencapai target atau goalnya. Mengapa? Karena mempunyai goal itu tidak enak. Perlu kerja, ada batas waktu lagi. Sedangkan bermimpi itu hanya perlu imajinasi saja. Tetapi hanya bermimpi tidak membuat Anda sukses. Menyusun target, kemudian bekerja keras mencapai target secara konsistenlah yang akan membawa Anda mencapai kesuksesan Anda. Bekerja dengan target memang tidak gampang. Bayangkan, Anda perlu bekerja mencapai suatu hasil yang terukur dalam batas waktu tertentu. Kemungkinan besar kehidupan Anda menjadi tidak seimbang dan Anda mengalami stres karena upaya untuk mencapai target tersebut. Sebaliknya, jika tidak mempunyai target, maka kerjanya pun santai-santai saja. Tercapai syukur, tidak tercapai ya begitulah. Lalu apa bedanya bekerja dengan target dan tanpa target? Ya bedanya adalah hasilnya. Tanpa target Anda hanya terlihat sibuk tapi tidak produktif. Bisnis Anda tidak ada kemajuan. Supaya produktif dan tidak sekedar sibuk, bekerjalah dengan target. Lakukan goal setting dan jadilah goal achiever, itu saja. Memang ngomong sih gampang, tapi kenyataannya kelemahan nomor 1 para pelaku bisnis network marketing atau MLM adalah tidak melakukan goal setting. Sekarang Anda sudah tahu mengapa banyak pelaku bisnis ini yang memiliki impian kuat tetapi mengalami kegagalan. Jangan ulangi kesalahan mereka. Minta waktu upline Anda untuk konsultasi dan susunlah target atau goal Anda. Kita mempunyai kemampuan untuk melakukan banyak pilihan dalam hidup ini. Lakukan pilihan yang terbaik dengan komitmen penuh untuk mencapainya. Tahun 1986 di New York diadakan lomba maraton internasional diikut oleh ribuan pelari dari seluruh dunia. Lomba ini mengambil jarak 42 km mengelilingi kota New York. Jutaan orang dari seluruh dunia ikut menonton acara tersebut melalui televisi yang menayangkannya secara langsung. Ada satu orang yang menjadi pusat perhatian di lomba tersebut, yaitu Bob Villain. Bob adalah seorang veteran perang Amerika dan dia kehilangan kedua kakinya karena terkena ranjau saat perang Vietnam. Untuk berlari, Bob menggunakan kedua tangannya untuk melemparkan badannya ke depan. Lomba pun dimulai. Ribuan orang mulai berlari secepat mungkin menuju garis finish. Para penonton tak henti-hentinya bertepuk tangan untuk terus mendukung para pelari tersebut. 5 km telah berlalu. Beberapa peserta tampak mulai kelelahan dan mulai berjalan kaki.
10 kilometer telah berlalu. Di sini semakin tampak siapa yang mempersiapkan diri dengan baik dan siapa yang hanya sekedar ikut untuk iseng. Beberapa peserta yang tampak kelelahan memutuskan untuk berhenti dan naik ke bis panitia. Sementara hampir seluruh peserta telah berada di kilometer ke-5 hingga ke-10 kilometer. Bob Willen yang berada di urutan paling belakang baru saja menyelesaikan kilometernya yang pertama. Bob berhenti sejenak, membuka kedua sarung tangan yang sudah koyak, menggantinya dengan yang baru, dan kemudian kembali berlari dengan melemparkan tubuhnya ke depan dengan kedua tangannya. Ayah Bob yang berada bersama ribuan penonton lainnya tak henti-hentinya berseru, "Ayo Bob! Ayo Bob! Berlarilah terus!" Oleh karena keterbatasan fisiknya, Bob hanya mampu berlari sejauh 10 km selama 1 hari. Pada malam hari, Bob tidur di dalam sleeping bag yang telah disiapkan oleh panitia yang mengikutinya. Akhirnya, 4 hari telah berlalu, dan kini adalah hari ke-5 bagi Bob Willen. Tinggal 2 km lagi yang harus ditempuh. Hingga suatu saat, hanya tinggal 100 meter lagi dari garis finish, Bob jatuh terguling. Fisik Bob benar-benar telah habis. Bob perlahan-lahan bangkit dan membuka kedua sarung tangannya. Tangan Bob sudah berdarah-darah. Dokter yang mendampinginya sejenak memeriksanya dan mengatakan bahwa kondisi Bob sudah parah. Bukan karena luka di tangannya saja, namun lebih ke arah kondisi jantung dan pernafasannya. Sejenak Bob memejamkan mata. Di tengah-tengah gemuruh suara penonton yang mendukungnya, samar-samar Bob dapat mendengar suara ayahnya yang berteriak, "Ayo Bob, bangkit! Selesaikan apa yang telah kamu mulai. Buka matamu dan tegakkan badanmu. Lihatlah ke depan, garis finish telah di depan mata. Cepat bangun, tunjukkan ke semua orang siapa dirimu. Jangan menyerah, cepat bangkit." Pelan-pelan Bob mulai membuka matanya kembali. Pada saat itulah matanya melihat garis finish yang sudah dekat. Semangat mulai membara kembali di dalam dirinya. Tanpa sarung tangan dan satu lompatan terakhir dari Bob membuat tubuhnya melampaui garis finish. Pada saat itu, meledaklah gemuruh sorak-sorai dari para penonton yang berada di sepanjang arena. Bob bukan saja telah menyelesaikan perlombaan itu. Bob bahkan tercatat di Guinness Book of Record sebagai satu-satunya orang cacat yang berhasil menyelesaikan lari maraton. Beberapa saat kemudian, ketika ada puluhan wartawan yang menemuinya, Bob berkata, "Saya bukan orang hebat, hanya menyelesaikan apa yang telah saya mulai. Dan kebahagiaan saya dapatkan bukan dari apa yang saya dapatkan, tetapi dari proses untuk mendapatkannya. Selama lomba, fisik saya menurun drastis. Tangan saya sudah hancur berdarah-darah. Namun rasa sakit di hati saya terjadi bukan karena luka itu, melainkan ketika saya memalingkan wajah saya dari garis finish. Jadi saya kembali fokus untuk menatap gol saya. Saya rasa tidak ada orang yang akan gagal dalam lari maraton ini. Tidak masalah Anda akan mencapainya dalam beberapa lama, asal Anda terus berlari. Anda disebut gagal apabila Anda berhenti. Jadi janganlah berhenti sebelum tujuan atau impian Anda tercapai. Ingat, seberapa kuat komitmen Anda lah yang menentukan Anda sampai gol Anda. Ada 4 level komitmen menurut Darmadi Darmawangsa dalam bukunya Fight Like a Tiger, Win Like a Champion. Pertama, I will try, saya akan mencoba. Ini adalah level komitmen yang paling rendah dan tidak mempunyai kekuatan. Karena di balik kata-kata saya akan mencobanya, sebenarnya terkandung makna walaupun saya yakin hal ini tidak akan berhasil. Orang tipe ini mencoba dengan satu keyakinan yang pasti, yaitu ia pasti gagal. Kedua, I will do my best.
Saya akan melakukan yang terbaik. Level komitmen ini lebih baik dari level yang pertama, tetapi tetap tidak menjanjikan apa-apa. Orang tipe ini tidak yakin akan kekuatan dirinya dan sering bersikap pasrah. Jika bertemu hambatan, tipe ini mudah sekali menyerah sambil berdalih bahwa paling tidak dia sudah memberikan yang terbaik. Ketiga, I will do whatever it takes. Saya akan melakukan apapun yang dibutuhkan untuk sukses. Level komitmen ini adalah komitmen juara pada umumnya. Orang tipe ini akan melakukan apapun juga untuk mencapai target. Mereka siap menghadapi hambatan apapun dan tidak akan menyerah hingga tercapai target tersebut. Level komitmen inilah yang wajib dimiliki oleh orang-orang yang serius untuk mencapai impiannya. Seperti Bob Willen tadi. Keempat, consider it is done. Anggap saja target saya sudah tercapai. Ini adalah level komitmen tertinggi yang hanya dimiliki segelintir orang. Mereka adalah juara di antara para juara. Orang tipe ini bukan hanya mempunyai ekspektasi yang positif terhadap targetnya, tapi bahkan sanggup memvisualisasi dirinya sudah meraih targetnya. Sehingga kesuksesan begitu nyata bagi orang dengan level komitmen ini. Jika Anda menyusun goal di level komitmen yang mana Anda berada, semoga bukan di level 1 atau 2, karena itu hanya buang-buang waktu dan energi Anda saja. Miliki komitmen level 3 atau 4 yang akan membawa Anda menjadi salah satu juara di bisnis jaringan FKC ini. Dan yang lebih penting lagi, membantu Anda mencapai impian-impian Anda. Banyak orang yang mempunyai impian, tetapi hanya sedikit orang yang mempunyai komitmen. Terkadang, orang sering keliru membedakan keinginan dan komitmen. Keinginan tercapai oke, tidak pun tidak apa-apa. Sementara itu, untuk komitmen apapun yang terjadi harus tercapai. Di dalam komitmen harus ada burning desire. Suatu keinginan yang membara, yang menyentuh emosi Anda. Yang mampu membuat Anda mau melakukan apa saja untuk impian Anda tersebut. Keberhasilan Anda di bisnis ini adalah seperti lari maraton. Impian Anda adalah garis finishnya. Ada dua pilihan, apakah Anda mau menjadi orang seperti Bob Willen yang mencapai garis finish dengan susah payah, ataukah Anda seperti pelari yang menyerah di tengah jalan, naik bis, dan hanya menjadi penonton bagi kesuksesan orang lain. Ayo, saatnya buktikan. Jika orang lain bisa naik panggung kemenangan, maka Anda pun pasti bisa. Segera wujudkan impian dan goal Anda demi orang-orang tercinta, karena mereka sedang menunggu keberhasilan Anda. Jangan salahkan mereka jika saat ini mereka belum terlalu mendukung Anda. Tapi buktikan dengan hasil, maka semua akan membungkam dan saatnya mereka akan melihat pembuktian di panggung kemenangan Anda. Mereka akan mengatakan dengan bangga, itu anak saya, itu istri saya, itu suami saya, itu bapak saya, itu mama saya. Saatnya yang indah itu akan tiba. Semuanya akan terjadi jika Anda terus berfokus dengan impian dan goal Anda. Maka hari yang indah itu akan datang dan mengharumkan nama Anda di panggung kemenangan. Selamat mengejar impian dan goal Anda dengan selalu menanamkan sikap positif dalam diri, maka kesuksesan menjadi milik Anda. Oke, selanjutnya kita akan bahas khusus mengenai sikap. Impian menentukan apa yang akan Anda dapatkan, sedangkan sikap menentukan apakah Anda benar-benar mendapatkannya. Orang yang sukses harus selalu berpikiran positif. Karena 100% sukses sama dengan 95% impian dan sikap ditambah 5% skill, kerja keras, cara kerja, dan lain-lain. Sikap positif dan negatif. Mari kita simak kisah berikut ini. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan pesan kepada kedua anaknya. Anakku, 2 pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidupmu. Pertama, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung.
5 tahun berlalu, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya yang sangat memprihatinkan. Ibu pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayah, Bu. Saya dilarang menagih piutang kepada siapapun sehingga banyak piutang yang tidak dibayar dan lama-lama habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah sebabnya pergi dan pulang toko atau tempat usaha saya selalu naik taksi." Kemudian sang ibu pergi ke tempat si bungsu yang keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun sehingga modal saya tetap utuh. Pesan kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung, maka dengan motor yang saya punya, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore." Perhatikan, si sulung dan si bungsu menerima pesan yang sama. Namun masing-masing memiliki penafsiran dan sudut pandang atau sikap berbeda. Mereka melakukan cara yang berbeda sehingga mendapatkan hasil yang berbeda pula. Hati-hatilah dengan sikap kita. Sikap positif memberi hasil menakjubkan. Sebaliknya, sikap negatif memberikan hasil mengenaskan. Sikap adalah kualitas awal yang nampak pada seorang yang sukses. Jika ia bersikap dan selalu berpikir positif, serta menyukai tantangan dan situasi yang rumit, itu berarti ia telah meraih setengah dari kesuksesannya, kata Lowell Peacock. Sikap adalah sesuatu dalam diri Anda sendiri yang mempengaruhi cara pandang Anda terhadap segala sesuatu. Kabar baiknya, sikap adalah faktor internal yang dapat Anda kendalikan. Sedang faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang lagi lesu, pandemi, penolakan, adanya downline yang berhenti, keadaan cuaca yang tidak menguntungkan, banjir, macet, dan lain-lain tidak bisa Anda kendalikan. Tetapi sesulit apapun faktor eksternal itu, semua tergantung sikap Anda. Masalah bukanlah masalah, itu tergantung cara Anda memandangnya. Contoh, jika salah satu produk seperti Liverite, Ingenium, atau apapun lah yang kosong, hal ini bisa menjadi masalah bagi sebagian orang. Tetapi dengan mengubah sikap atau cara pandang, masalah bisa menjadi hal yang positif. Misalnya Anda bisa berpikir bahwa produk kosong berarti produk itu laris sekali. Nah, jika produk itu laris berarti produk itu bagus, dibutuhkan orang. Dengan penalaran seperti itu, masalah produk kosong bisa menjadi hal yang positif. Semua bergantung cara pandang Anda. Kabar baik kedua adalah bahwa sikap itu hanyalah masalah keputusan, bukan keterampilan yang membutuhkan waktu yang lama untuk melatihnya. Karena sikap adalah sebuah keputusan, Anda bisa dengan cepat mengubah sikap kapanpun Anda mau. Misalnya, sikap Anda lagi negatif dan bete karena terjebak macet. Percuma Anda mengeluh, karena macet adalah faktor eksternal yang tidak bisa Anda ubah. Dalam sekejap, Anda bisa mengubah sikap negatif menjadi positif dengan mendengarkan e-talk dari USB atau download aplikasi IFKC di HP Anda dan bisa mendengarkan inspirasi dan motivasi di dalam mobil Anda. Ini hanya sebuah keputusan dan bisa diubah dalam sekejap. Atau jika saat ini karena lagi pandemi corona ya, kita harus di rumah saja, nggak bisa kemana-mana dulu. Maka rencana-rencana Anda untuk melakukan perjalanan bisnis keluar kota atau sekedar ketemu orang menjadi halangan. Tidak perlu mengeluh. Anda cukup download aplikasi Zoom Meeting dan bisa mengikuti pertemuan bisnis FKC setiap minggu melalui gadget Anda.
Malah kita bisa menjangkau lebih banyak orang, bahkan prospek jarak jauh hingga di negara-negara lain. Ya, seperti saya lakukan bisa mendapatkan jaringan Ibu Simone dan Pak Raimundo dari Inggris dan siap berkembang ke Filipina, Korea, dan Timor Leste. Jadi kita tidak perlu mengeluh dengan kondisi eksternal. Manfaatkan era digital di masa pandemi ini secara produktif ya via online Zoom meeting yang kami sudah lakukan ya hampir 1 tahun lebih ini. Ingat, kesuksesan Anda di bisnis FKC ini tergantung 95% kepada impian dan sikap Anda. Faktor teknis hanya 5% pengaruhnya. Jadi, sikap sangat berperan menentukan kesuksesan Anda. Semua orang, bahkan leader diamond Anda yang menekunin bisnis ini, pasti mengalami masalah seperti banyaknya penolakan, PHP, adanya downline yang muntaber, mundur tanpa berita, atau terkena penyakit tetanus, terdaftar tanpa bonus, atau pindah ke perusahaan lain, masalah produk kosong, masalah manajemen perusahaan, masalah hubungan upline downline, dan sebagainya. Sebagian besar dari mereka yang mengalami masalah ini akhirnya memilih untuk berhenti dari bisnis ini. Tetapi ada sebagian kecil yang tetap bertahan dan akhirnya mereka sukses. Jika masalah yang dialami sama, mengapa ada yang gagal dan ada yang berhasil? Itulah kembali ke sikap. Lalu sikap-sikap apa saja yang perlu Anda miliki di bisnis ini? Pertama, sikap positif terhadap diri sendiri. Kebanyakan orang terlalu mengecilkan diri sendiri, merasa minder dan tidak percaya diri, padahal kita dilahirkan secara sempurna. Orang yang tidak sempurna saja bisa berprestasi. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda merasa tidak percaya diri? Coba berkaca pada seorang Nick Vujicic, terlahir tanpa tangan dan kaki, namun ia berhasil menjadi inspirator bagi banyak orang di dunia. Nick Vujicic lahir di sebuah rumah sakit di kota Melbourne pada tanggal 4 Desember tahun 82. Orang tuanya sangat terkejut ketika melihat keadaan putra mereka yang lahir tanpa 2 lengan dan 2 kaki. Menurut dokter yang menanganinya, Nick terkena penyakit tetra amelia yang sangat langka. Dengan keterbatasan fisik yang luar biasa, ternyata Nick berhasil mencetak prestasi luar biasa dalam pendidikannya dan sukses menjadi trainer dan motivator internasional. Jika seorang Nick Vujicic yang terlahir tanpa lengan, tangan, dan kaki saja masih menjadi orang hebat dan luar biasa, maka mulai sekarang jangan pernah mengecilkan diri Anda sendiri. Percayalah, kita diciptakan sempurna. Seperti Tuhan pencipta kita adalah sempurna. Kita diciptakan ke dunia ini pasti ada maksud dan tujuannya. Karena tidak ada yang dibiarkan sia-sia tak berguna. Selama kita mau berusaha untuk merubah sikap dan mental pribadi kita, niscaya kita pun pasti menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama kita. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Selain itu, kebanyakan orang selalu berkaca dari pengalaman pahit pada bisnis sebelumnya, membuat orang takut untuk memulai sebuah bisnis baru. Apakah Anda merasa trauma untuk menjalankan bisnis ini? Merasa tidak bisa karena sudah pernah mengalami gagal sebelumnya? Semua orang sukses pernah mengalami gagal, tetapi mereka tidak putus asa. Terus mencoba dan ngotot akhirnya bisa sukses juga. Ingat, kita bukan gajah. Gajah-gajah yang tampil di acara sirkus, gajah-gajah segede gambreng kok bisa sebegitu patuhnya sama manusia. Saat tidak menjadi bintang pertunjukan di siang hari, gajah-gajah ini pun hanya diikatkan seutas tali tambang di salah satu kakinya dan ditancapkan pada sebuah pasak. Pernahkah Anda berpikir kenapa gajah itu bisa patuh di tempatnya tanpa ada perlawanan sedikit pun untuk kabur? Padahal, kalau saja dia mau menggunakan tenaganya, jangankan seutas tali pada pasak, mobil truk saja bisa dijungkir balikan. Karena ketika dewasa, seekor gajah sanggup mengangkat beban 1 ton, menghancurkan tembok. Tapi kalau saja si gajah sirkus ini bisa diajak bicara saat kita bertanya, "Hai gajah, kenapa kamu tidak mau kemana-mana?"
Dia pasti akan menjawab, pengen sih tapi nggak bisa pergi gue. Nih kaki gue diikat. Menurut kalian gajah ini sebenarnya bisa pergi nggak? Kalau mau, tapi ya kenapa gajah-gajah sirkus ini nggak pergi? Kalah dengan seutas tali tambang di kakinya. Aneh kan? Nah, ternyata dalam sebuah penelitian ditemukan gajah-gajah sirkus ini pada waktu kecil sering mencoba kabur dari tempat sirkus. Tapi ketika kecil, kurang lebih selama 5 tahun kakinya diikat, dililit rantai yang diikatkan pada tiang yang kuat atau pada batang pohon. Otomatis tiap kali mencoba kabur, si gajah kecil ini akan terjatuh dan berteriak, "Ah, sakit. Ah, sakit banget." Hal ini dia alami selama tahun-tahun awalnya. Ketika si gajah tak lagi mencoba kabur, maka kakinya hanya akan diikatkan pada seutas tali tambang. Cuma tali tambang doang. Ya kalau saja si gajah mau cuma dengan sebuah tiupan, maka pasak dan tali pasti bakal putus seketika deh. Tapi si gajah tetap anteng aja di tempatnya. Kenapa begitu? Ternyata sakit yang dia alami di kakinya selama bertahun-tahun ketika masih kecil pada akhirnya membentuk alam bawah sadarnya. Di alam bawah sadarnya, yang dia pikirkan ketika dia mencoba kabur cuma rasa sakit di kakinya yang akan dia dapatkan. Sejak dulu tiap gue nyoba kabur, gue selalu teriak "ah", berarti tiap gue teriak "ah" itu sakit, berarti kabur sama dengan "ah" sama dengan sakit. Tapi yang bilang ini gajah sirkus nggak bisa pergi siapa? Dia sendiri kan? So, sekarang seandainya kita tanyakan kenapa tuh gajah nggak pergi, dia akan menjawab, gue nggak bisa. Dari kecil aja gue udah buktiin kalau gue nggak bisa. Dengan nada penuh keyakinan. Kalian semua yakin dia bisa pergi? Bisa nggak dia lari dari ikatan tali di kakinya? Yakin bisa kan? Tapi si gajah lebih yakin dirinya tidak bisa pergi. Dan ketika kita mencoba meyakinkan dia, dia akan selalu bilang, gue lebih kenal diri gue siapa. Gue tuh lebih tahu dari kecil gue kayak apa. Udah deh, jangan ikut campur urusan gue. Dari kecil gue udah coba. Dari kecil gue tahu. Udah tahu deh, gak usah ikut campur tangan. Lucu kan? Kita semua yakin dia bisa pergi. Tapi kenapa dia tidak pergi? Karena dia berpikir dia tidak bisa pergi. Si gajah takut untuk bermimpi karena dia takut ngerasain sakit yang dia ingat rasanya ketika dia mencoba kabur waktu kecil dulu. Dia jadi berpikir daripada gue coba kabur lagi, sakit, lebih baik gue manut deh. Nyaman aja di sini. Lucu kan? Nah, sekarang coba renungkan, siapa ya gajahnya? Kayaknya kita kenal nggak sama gajah ini? Jika kamu lagi di rumah, coba ambil cermin dan berkaca. Siapa tahu ada gajah sirkus nampang di sana. Hehehe. Jangan mau ya jadi gajah sirkus. Artinya jangan takut bermimpi karena impian itu 95%-nya kesuksesan. Banyak orang bilang mimpi jangan tinggi-tinggi, kalau jatuh sakit. Sering dengar kan? Nah, banyak kan yang bilang gini. Tapi tahu nggak? Ternyata orang sukses itu nggak ada yang langsung sukses. Nggak ada yang kayak gajah sirkus. Mereka selalu bermimpi besar. Ketika jatuh memang kadang sakit sekali. Tapi mereka tahu mereka harus mencoba lagi dan lagi. Terus bermimpi dan bangkit kembali di jalan yang sama dengan perbaikan strategi untuk meraih impian besar mereka. Mereka tidak takut jatuh. Tidak takut rasa sakit. Tidak takut impiannya dicemooh. Tidak takut gagal. Mereka terus bermimpi. Mimpi yang sama. Karena mereka tahu kegagalan itu satu paket dengan kesuksesan. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan sebelumnya. Itulah mengapa orang sukses di dunia ini hanya segelintir. Jadi kalau mau sukses, jangan mau jadi kayak orang kebanyakan. Dan jangan pernah lupa pada Tuhan. Bahkan Tuhan saja berjanji akan merubah nasib suatu kaum yang mau berusaha. Jadi bermimpilah yang tinggi. Berpikirlah bahwa kita bisa meraih mimpi itu. Maka diri kita secara otomatis akan berjalan meraih impian itu. Kalau kita ingin tahu siapa musuh terbesar kita, silakan ngaca. Musuh terbesar kesuksesan kita adalah diri kita sendiri.
Jika Anda bisa menaklukkan rasa malas, minder, malu, gengsi untuk berkenalan dengan orang, maka Anda akan mudah dalam membangun bisnis ini. Karena sukses di bisnis FKC ini perlu untuk diketahui, dipahami, dan dipraktekkan dengan konsisten. Bisnis FKC ini adalah bisnis yang mudah jika dibandingkan dengan kerjaan lain, karena cara kerjanya sederhana. Langkah-langkahnya adalah memperluas pergaulan untuk menambah pertemanan, kenalan baru, baik secara offline maupun online yang kita kenal dengan istilah prospecting. Nanti akan Anda dengarkan top tentang prospecting. Kemudian memberitahu orang-orang tersebut tentang peluang bisnis maupun produk kita. Mengajak mereka menjadi pemakai produk atau ikut berbisnis dan aktif follow up atau tindak lanjut. Bila kita menjalankan langkah-langkah tersebut dengan konsisten, kesuksesan di bisnis FKC ini sudah pasti kita raih. Namun bagi sebagian orang untuk menjalankan langkah-langkah sederhana tersebut cukup sulit karena berkaitan dengan sikap dan mentalnya. Maka sikap yang perlu Anda miliki adalah ngotot. Orang-orang akan melihat sejauh mana kita bisa bertahan di bisnis ini. Janganlah berhenti sebelum berhasil. Sikap ngotot ini bisa dilihat apakah kita sudah menjalankan langkah-langkah di bisnis ini setiap hari, ataukah setiap bulan Anda pindah MLM baru. Ya, misalnya berkenalan dengan teman baru, presentasi dan follow up. Kalau salah satu atau ketiga langkah tersebut sudah bisa kita lakukan setiap hari, maka orang-orang akan menghargai itu dan upaya kita untuk mengajak mereka bergabung akan semakin mudah. Sebab mereka akan menganggap kita sebagai orang yang serius, bisa dipercaya dan punya keinginan yang kuat untuk sukses, serta berintegritas, bukan orang-orang kutu loncat. Hari ini di MLM ini, besok sudah pindah MLM lain. Bahkan dalam 1 bulan bisa 4, 5, 6 MLM. Ingatlah, orang akan bergabung apabila mereka tahu, suka dan percaya serta yakin dengan kita. Maka mereka percaya dan yakin bahwa kita dapat membantu mereka untuk meraih kesuksesannya. Penting bagi kita untuk membuat target harian. Misalnya dalam 1 hari saya harus bisa berkenalan dengan 1 teman baru. Presentasi bisnis dan produk minimal terhadap 1 orang dan follow up minimal pada 2 orang. Lakukan itu setiap hari. Niscaya bisnis FKC kita akan bertumbuh. Untuk melakukan itu semua bisa dilakukan dengan cara online maupun offline. Dengan cara online bisa melalui WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, atau bisa membranding diri Anda via YouTube atau TikTok. Cara online ini bisa diterapkan kepada teman-teman baru yang kita kenal melalui sosial media. Sedangkan cara offline kita terapkan kepada kenalan-kenal baru yang kita dapat. Misalnya dari teman fitness, teman baru di kursus bahasa Inggris, atau orang tua dari teman anak kita, dan sebagainya. Jadi ya percayalah, dengan diri Anda, jika orang lain bisa, Anda pun pasti bisa. Karena Anda bukan gajah sirkus kan? Hehehe. Kedua, sikap positif terhadap bisnis ini. Apakah Anda masih negatif terhadap bisnis MLM? Halah, MLM. Itu pastinya begitu-begitu aja. Move on dari MLM. Yuk, kita kupas dengan sangat tuntas ya. MLM identik dengan downline dan upline. Cari orang dan mengajak orang. Banyak orang yang anti dengan kata ini, betul? Baiklah, kita fokusnya bahas jualan saja ya. Jadi nggak ada istilah downline dan upline. Atau mencari orang dan mengajak orang. Tidak salah kok, itu pendapat mereka. Itu sudut pandang mereka. Nah, di sini saya coba menjelaskan. Membuka mindset Anda, mengapa bisnis MLM itu ada upline dan downline. Pertama, upline itu adalah orang yang berada di atas, sedangkan downline berada di bawah. Ingat, ini hanya sebuah posisi saja. Dan ini diterapkan juga oleh perusahaan di bidang apapun di luar sana. Hanya saja sebutan mereka yang beda. Paham ya? Kedua, MLM itu sebuah rantai pendistribusian yang memotong anggaran pabrik, grosir, toko, warung, konsumen, plus biaya iklan yang dilakukan oleh bisnis konvensional. Contoh, harga Indomie di pabrik
700 sampai di tangan konsumen jadi 2.500. Berarti ada selisih 1.800. Nah, 1.800 ini masuk kemana? Ya, ke bagian distribusi tadi. Sedangkan di MLM, konsumen langsung mendapatkan harga pabrik. Sehingga keuntungan 1.800 itu diberikan ke konsumen sebagai bonus tanpa diundi. Terus, apakah MLM aja yang bisa melakukan ini, Pak? Jawabnya, yes. Baiklah, sekarang gini, coba Anda cari deh bisnis apapun yang kalau penjual ketiga, keempat, sampai ke 10 dan sebagainya bisa tetap dapat harga pabrik. Nggak ada kan? Contohnya lagi, misalnya saya bisnis jualan kaos. Saya memiliki 1.000 reseller. Satu kaos harganya 30.000 di reseller pertama. Kemudian reseller pertama pasti punya reseller lagi. Dan seterusnya. Maka harganya setiap reseller adalah reseller kedua 60.000, reseller ketiga 70.000, reseller keempat 80.000. Sampai di konsumen harga jadi 100.000. Betul? Pertanyaannya, bisakah reseller pertama sampai reseller keempat dapat bonus jika konsumen beli langsung di pabrik? Jawabnya jelas tidak. Karena mereka tidak ada kaitan sama sekali dengan Anda. Beda dengan di MLM, konsumen malah diminta beli langsung dari pabrik. Jadi bisa mendapatkan bonus dari pabrik. Kemudian, soal fokus menjual saja. Nggak ada istilah downline dan upline. Baiklah, sekarang gini. Oke, katakanlah Anda jago jualan. Profit 300 juta per bulan. Ini baru profit Anda sendiri. Coba kalau Anda punya 100 pasukan reseller yang bisa menghasilkan profit 300 juta untuk Anda. Maka hitung sendiri saja. Belum lagi jika reseller Anda punya reseller lagi. Nah, sekarang saya tanya. Reseller Anda itu ada di mana posisinya? Di atas Anda atau di bawah Anda? Ya tentu di bawah Anda kan? Lalu apa bedanya dengan upline dan downline? Lalu apa bedanya Anda yang punya 100 reseller dengan mereka yang punya 100 downline? Kelihatan sama kan? Tapi tahukah Anda? Di bisnis konvensional Anda harus membimbing 100 sampai 1.000 bahkan 5.000 reseller. Dan untuk mencari reseller tersebut Anda butuh waktu berapa tahun. Sedangkan di MLM Anda cukup membimbing dan membina minimal 2 orang dalam 1 bulan. 2 orang tersebut duplikasi lagi. Maka hasilnya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 296, 512, 1024 dan seterusnya. Hanya butuh waktu beberapa bulan saja reseller Anda sudah mencapai 1024 reseller. Itulah kekuatan MLM. Di bisnis konvensional, setiap reseller akan dapat harga yang berbeda. Di MLM, harga tetap sama untuk setiap member. Karena kita beli langsung dari pabrik, bukan tangan ketiga atau keempat. Semoga Anda bisa memahaminya. Maka ketika Anda bergabung di bisnis MLM, ya seperti bisnis FKC ini, bagaimana sikap Anda terhadap bisnis ini? Apakah Anda menganggapnya sebuah bisnis besar atau hanya bisnis sampingan saja? Satu hal yang sederhana mengenai sikap terhadap bisnis FKC ini adalah sebagai berikut. Jika Anda menganggap bisnis FKC ini bisnis kecil, hasilnya juga kecil. Jika Anda menganggap bisnis FKC ini bisnis besar, hasilnya juga pasti besar. Semua tergantung cara pandang dan sikap Anda. Hanya orang berpikir bisnis FKC ini besar, maka mereka akan menikmati hasil yang besar. Karena mereka akan mengeluarkan segala sumber daya yang mereka miliki seperti tenaga, waktu, uang untuk membesarkan bisnis FKC-nya. Sama seriusnya dengan membangun bisnis tradisional atau konvensional bernilai miliaran. Mereka tidak akan keberatan untuk membayar biaya tiket pertemuan, pelatihan, dan berlangganan e-top, dan lain-lain. Mereka juga akan fokus menggunakan cukup banyak waktu untuk membesarkan bisnisnya. Hasilnya mereka pasti akan besar. Coba Anda bayangkan, jika perusahaan Anda bisa berkembang di kota Anda saja, itu pasti sudah luar biasa.
lalu tiba-tiba bisa berkembang ke seluruh Indonesia dan akhirnya bisa berkembang ke Asia Tenggara, itu saja sudah wow banget. Apalagi ini FKC, perusahaan dari Amerika dengan filosofi yang sangat mulia, friendship, kindness, care, menjalin persahabatan, berbagi kebaikan dan kepedulian untuk menyehatkan dan mensejahterakan umat manusia dunia. Terbukti sudah tersebar ke 42 negara dan sudah di atas 18 tahun. Di Indonesia walaupun baru memasuki tahun ke-7, tetapi sudah memberikan bukti ratusan Diamond Star terlahir dan ratusan penerima car reward 250 juta dan puluhan luxury card 1 miliar. Juga ratusan orang bahkan ribuan orang yang sudah menikmati perjalanan luar negeri ke berbagai benua. Tentunya bukan perusahaan kaleng-kaleng. Ini perusahaannya sangat bonafit yang tidak perlu Anda ragukan lagi. Jadi, ketika Anda memutuskan join dan membayar pendaftaran 150.000 dan belanja minimal 1 paket produk saja, sebenarnya Anda telah menandatangani kerjasama impor produk dari Amerika masuk ke rumah atau kampung Anda. Wow, berbanggalah Anda bisa bekerja sama dengan perusahaan kelas dunia. Apalagi FKC dengan 7 pilar kekuatan yang luar biasa. Pertama, pemiliknya seorang wanita yang sangat keibuan dan penuh kasih sayang yang tidak berambisi menjadi orang terkaya dunia tapi lebih mementingkan kesejahteraan distributornya. Terbukti pembagian hasil atau total payout perusahaan ini ya hingga 68% untuk para distributornya ketimbang perusahaan hanya 32%. Coba Anda cari di emblem mana itu. Kedua, produk kesehatan Well Series dengan kualitas AA Plus yang diakui FDA dengan proses produksi GMP. Di Indonesia sudah ada Badan POM, label halal dan syariah. Terbukti khasiat yang luar biasa bisa mencegah juga mengobati berbagai masalah kesehatan karena bekerja di tingkat sel untuk membantu membersihkan racun, mengisi nutrisi dan regenerasi sel. Nah, maka banyak ya dokter-dokter yang senang sekali dengan produk kita. Juga ada produk Serin untuk skincare dan produk Olomi untuk kebutuhan harian kita. Ada sabun mandi cair, sampo, conditioner, odol probiotik, sabun laundry, ada skincare, lipstick, bedak, kolagen. Juga ada koyo oles untuk pegal linu dan magic sticker untuk pijat pribadi di titik meridian tubuh kita. Dan akan ada 500 jenis produk Olomi yang akan di-launching di pasar Indonesia. Wow, luar biasa. Sehingga FKC menjadi one-stop shopping untuk kebutuhan kita, sehingga pengeluaran kita tetap jadi pemasukan kembali. Salah satu tutup buku, hari Jumat Anda sudah bisa menikmati bonusnya. Wow. Juga memiliki alat pendukung KRMA yang canggih yang bisa melihat seberapa sehat 37 organ tubuh Anda. Sehingga bisa membantu mendeteksi secara dini segala masalah kesehatan Anda, seperti Anda menghadirkan 10 profesor dokter ke rumah Anda sendiri. 3. Memiliki platform e-commerce yang memudahkan Anda bisa mensponsor orang secara real time kapan saja di mana saja di belahan dunia dengan One PV One World, dan terbukti database-nya bisa memuat 2-3 kali penduduk bumi sehingga setiap satu tutup buku di seluruh dunia sistem e-commerce-nya tetap dalam kondisi maksimal. Tidak ada namanya scam atau maaf sistem kami lagi dalam maintenance seperti terjadi di beberapa perusahaan lain. 4. Marketing plan yang teruji 18 tahun tanpa perubahan dengan kelebihan menjadi member sekali selamanya tanpa auto delete, tidak ada tutup poin atau belanja rutin setiap bulan, tidak ada flash out atau omset yang hilang, bisa re-entry atau join dengan ID yang sama di bawah downline kita, hanya membangun 2 tim kiri dan tim kanan, tidak ada syarat site volume untuk mendapatkan bonus, tidak perlu menyetok produk dan semua pengiriman gratis. Perhitungan bonus setiap minggu, Selasa tutup buku, dan Jumat sudah terima bonus. Wow, keren banget. 5. Penghargaan atas prestasi berupa perjalanan gratis 2 kali per tahun ke berbagai negara. Ya, buktinya sudah ratusan hingga ribuan yang sudah merasakan perjalanan ini. Ya, baik short trip maupun long trip dengan fasilitas yang sangat mewah. Juga car reward 250 juta dan luxury card senilai 1 miliar serta rumah mewah senilai 5 miliar. Terbukti 2019 sampai 2020 sudah ada ratusan orang yang terima mobil 250 juta dan puluhan orang yang terima mobil mewah senilai 1 miliar. 6. Panggung annual convention digelar setiap tahun untuk memberikan panggung penghargaan pada distributor yang berprestasi. Ketujuh, Sekolah Business Care Academy yang langsung bernaung di bawah perusahaan dan memberikan program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan
dengan tim konseptor adalah top leader yang berpengalaman puluhan tahun di bisnis network marketing, yakni Angel Solapung, Iwan Dharma Putra, Cevi Juliarto, Isra Nur Syamsu, dan Ayu Ismawati, Misna, dan Andi Aweng. Dan Care Academy sebagai support system yang akan diadopsi FKC ke seluruh dunia. Jadi, masih beranikah Anda mengatakan ini perusahaan atau bisnis kecil-kecilan? Ingat, selama Anda bergabung di bisnis MLM, pastikan MLM itu harus memiliki 7 pilar kekuatan seperti FKC ini. Ayo guys, come on, get your dreams with big business FKC from USA. 3. Sikap positif terhadap masalah. Setiap masalah adalah kesempatan membangun karakter diri, kata Rich Warren. Jangan menghindari masalah, tetapi belajarlah darinya sehingga Anda bisa bertumbuh dan berkembang. Banyak orang tidak ingin memiliki masalah. Apakah Anda yakin begitu? Kenyataannya hidup selalu ada masalah, bukan? Yang dibutuhkan bukan menghilangkan masalah, tetapi belajar dari masalah dan mengendalikan masalah itu. Dan akhirnya masalah menjadi teratasi. Penemuan hebat di dunia ini, semua itu bertujuan adalah mengatasi masalah, bukan menghindari. Tanpa belajar dari masalah, tidak akan ada inovasi dan kreativitas. Semua akan serba datar tanpa ada kemajuan dan pergerakan apapun di dunia ini. Bagaimana sikap Anda jika menghadapi masalah di bisnis ini? Masalah dengan penolakan misalnya. Sebenarnya apapun yang Anda tawarkan tidak ada yang menolak. Asal Anda tahu caranya. Baik secara offline maupun online. Sama, semua butuh pendekatan dulu. Bukan serta-merta ketemu orang dan Anda lalu menawarkan secara brutal tentang kehebatan bisnis ini. Akhirnya setiap ketemu Anda mereka akan menghindar. Jangan salahkan mereka, tapi bagaimana pendekatan Anda harus diperbaiki. Demikian pun penawaran Anda di bisnis online lewat sosial media. Tidak serta-merta ada Facebook, Anda langsung posting dan tawarkan produk Anda setiap hari. Tentu orang akan gerah dan bosan dan lama-lama kita dibenci sama orang dan di-delcon atau delete kontak pertemanan dengan kita. Untuk lebih jelas bagaimana berbisnis di online, Anda bisa belajar lewat Google atau lewat orang-orang yang jago jualan di sosmed. Biasanya ada sharing soal penjualan di online. Atau akan ada sesi khusus di Care Academy Learning khusus bagaimana memulai bisnis online Anda. Singkatnya, semua butuh pendekatan yang secara elegan. Bangun pertemanan dulu, tahu hot buttonnya apa, lalu ciptakan kebutuhannya, selanjutnya Anda baru mulai menawarkan sesuai kebutuhannya. Soal hasil, semua tergantung kesabaran untuk follow up dan gunakan alat bantu baik upline Anda atau arahkan ke pertemuan untuk melihat lebih jelasnya. Jika dia belum bergabung juga saat ini, mungkin timingnya belum pas atau memang dia belum membutuhkan. Tapi jika Anda terus membangun hubungan, misalnya tetap memberikan informasi lewat WhatsApp, mungkin sekedar ucapan selamat pagi, atau tentang kesaksian produk, atau informasi tentang pertemuan terdekat, baik offline maupun online, atau prestasi Anda naik peringkat ke Silver Star, atau event-event perjalanan Anda ke luar negeri, atau bukti-bukti reward yang Anda raih di FKC, siapa tahu orang bisa berubah. Namun masalah penolakan yang sulit dihadapi adalah PHP, pemberi harapan palsu. Karena kurangnya pengalaman orang-orang baru paling gampang di PHP. Contoh, ketika Anda yang baru mulai aktif dan melakukan presentasi pertama Anda. Dan di akhir presentasi prospek mengatakan, "Bud, saya pelajari dulu ya, nanti saya hubungi lagi." Ini sebenarnya penolakan halus, tapi si Budi tidak tahu. Dia pikir prospeknya tertarik dan akan menghubunginya kembali. Tunggu punya tunggu, Anda tahu ceritanya lah. Prospek tidak pernah menghubunginya lagi, bahkan prospek dihubungi pun sulit. Di WhatsApp tidak balas, di telepon tidak angkat, artinya Budi kena PHP. Beberapa hari kemudian, Budi melakukan presentasi lagi, sambil mengundang prospeknya ke pertemuan terdekat. Selesai presentasi, prospek kelihatan tertarik. Lalu mengatakan, "Bud, saya cukup tertarik dengan bisnisnya. Besok saya mau hadir di pertemuannya, sekalian ajak istri saya. Besok sekalian pilih produk untuk bergabung ya." Tentu saja hati Budi berbunga-bunga.
Ada bunga tulip, bunga mawar, bunga matahari, bunga deposito. Besok paginya Budi sudah bersemangat dan bahagia membayangkan malamnya di pertemuan dia akan merekrut member pertamanya. Sore menjelang pertemuan, tiba-tiba prospek WhatsApp mengatakan, "Sorry Bud, aku tidak jadi ke pertemuan karena ada urusan mendadak." Anda bisa bayangkan betapa sedihnya Budi di pertemuan. Yang lain bersemangat tapi wajah Budi ditekuk dan merengut seolah dunia ini runtuh. Apalagi beberapa hari berikutnya prospek tersebut semakin sulit dihubungi. Budi kemungkinan bisa KO karena tonjokan keras PHP ini. Sebenarnya penolakan karena PHP hanyalah salah satu penolakan biasa saja sebenarnya. Intinya prospek belum siap bergabung saat ini, titik. Yang membuat ini berat karena kita sudah terlanjur diberi harapan tinggi, kemudian dijatuhkan. Bagaimana cara kita menghadapinya? Berpikirlah jumlah atau statistik dan jangan menganalisa dengan perasaan. Anggap saja prospek tersebut belum siap bergabung saat ini. Bukan salah Anda atau bisnis FKC-nya. Memang statistiknya harus ada cukup banyak orang yang menolak, entah dengan PHP atau bukan. Ya, katakan next. Orang berikutnya, presentasi lagi dan cepat move on. Jangan terlalu lama-lama berpikir tentang orang yang tidak join dengan Anda. Saya dan leader Anda semua sudah melewati dan sudah kebal terhadap penolakan dan PHP. Tapi kami sudah membuat keputusan tidak akan KO atas penolakan dan PHP. Karena kami memiliki komitmen 100% untuk sukses. I will do whatever it takes. Seperti di film Rocky Balboa. Si Rocky pernah menasihati anaknya. Yang penting bukan sekuat apa pukulan Anda, tapi sekuat apa Anda bertahan dari pukulan dan terus maju. Bertahanlah dari pukulan dan jangan KO. Jangan stres. Justru buatlah daftar penolakan Anda hingga mencapai angka 1.000 orang. Tetapi kabar baiknya sebelum mencapai angka 1.000 Anda sudah sukses di bisnis ini. Yang bisa kita lakukan adalah merekrut orang sebanyak-banyaknya. Perlengkapi mereka dengan sistem. Baca buku, dengarkan e-top, dan selalu hadir pertemuan dan biarkan mereka sendiri menunjukkan diri sebagai orang yang tepat dan siap menjadi leader Anda berikutnya di bisnis ini. 4. Sikap positif terhadap upline Anda. Sikap Anda terhadap upline juga akan menentukan perkembangan bisnis Anda. Contoh, beberapa sikap Anda yang keliru terhadap upline, misalnya, Anda merasa bisnis Anda hanya menguntungkan upline saja. Atau Anda merasa diperalat saja dan selalu dirugikan oleh upline. Atau Anda merasa dipaksa oleh upline. Tidak ikhlas atau merasa tidak enak. Karena upline adalah orang dekat, sahabat Anda, bahkan saudara Anda. Sehingga Anda terpaksa jalankan bisnis FKC ini. Juga Anda anggap upline sebagai bos Anda yang selalu menyuruh Anda melakukan banyak hal. Selain itu, Anda terlalu banyak berharap dengan upline. Tidak mampu mandiri. Sedikit-sedikit minta tolong upline. Ingin presentasi minta tolong upline. Bahkan tanya cara pakai produk dan tanya harga, tanya kepada upline. Padahal ada starter kit member beserta e-katalognya. Silakan pelajari. Hal-hal yang tersebut di atas perlu diluruskan sehingga mulai sekarang coba ubah sudut pandang Anda terhadap upline. Anda adalah bos bagi diri Anda sendiri. Perkembangan bisnis ini bukan ditentukan oleh upline Anda. Bukan oleh sponsor Anda, tapi oleh diri Anda sendiri. Anda lah yang bisa mengubah hidup Anda. Tentunya dengan izin Tuhan. Orang yang sukses di bisnis ini adalah orang yang mampu belajar dalam setiap kondisi walaupun tidak ada yang membina. Ada banyak ilmu yang sudah disiapkan. Setiap hari Rabu dan Jumat ada online learning tentang product knowledge. Dari kantor FKC. Tiap Kamis, Sabtu, dan Minggu ada online opportunity yang bisa Anda ikuti dan pelajari. Atau ya segera langganan e-top dan seringlah mendengarkan. Kapan saja, di mana saja, bahkan bisa berulang-ulang. Maka semua pertanyaan Anda bisa semuanya terjawab. Selain itu, Anda juga tidak selalu menguntungkan upline Anda. Bonus Anda bahkan bisa lebih besar dari upline Anda jika kerja Anda lebih baik dari upline Anda. Memang upline berkewajiban membina Anda sampai Anda benar-benar paham bisnis ini. Tapi faktanya memang banyak upline yang entah mereka tidak sempat membina
Atau bisa jadi mereka juga sama dengan Anda, tidak memahami bisnis ini 100%, sehingga mereka bingung bagaimana cara membina Anda. Kalau sudah begini, mari manfaatkan Care Academy Learning, pelatihan online yang diadakan tim leader Anda. Manfaatkan semua pelatihan diadakan FKC. Jadikan diri Anda mandiri tanpa tergantung terhadap upline Anda. Begitu juga dengan kondisi ketika Anda kebetulan direkrut oleh seorang sponsor yang suatu ketika membuat kesalahan dan Anda pandang ini merupakan kesalahan fatal. Maka gunakanlah timbangan. Lebih banyak mana jasa upline atau sisi negatif upline. Tentu akan banyak jasanya. Hindari membicarakan sifat, karakter, dan semua hal yang negatif upline dan sponsor kita di hadapan downline kita. Karena itu justru akan merusak dan menghancurkan bisnis dan jaringan kita sendiri. Jika kita membicarakan sisi negatif upline, tentu jaringan kita juga tidak akan percaya dengan upline kita. Dan pada akhirnya mereka semua tidak mempunyai tempat untuk konsultasi dan yang rugi ya kita juga. Ya Anda juga. Jadikan upline Anda sebagai alat bantu untuk membantu kerja Anda. Namun semua kembali pada inisiatif proaktif dari Anda sebagai downline yang mau dibantu. Karena kesuksesan Anda bukan karena kehebatan upline Anda, tetapi kembali lagi pada kesiapan diri Anda sendiri. Mau teachable atau kemauan untuk belajar dan mau berjuang. Ucapkan terima kasih jika upline Anda bisa membantu Anda langsung secara fisik, jika tidak minimal secara visi, bila masalah jarak. Tetapi saat ini semua sudah bisa lewat video call atau Zoom meeting Anda bisa manfaatkan. Kelima, sikap positif terhadap downline Anda. Sikap Anda terhadap downline juga akan menentukan perkembangan bisnis Anda. Contoh beberapa sikap Anda yang keliru terhadap downline Anda. Misalnya, Anda merasa terbebani dengan kewajiban membina downline. Atau Anda merasa malas menanggapi konsultasi downline. Tidak sabar, mudah tersinggung, emosi. Menganggap remeh pertanyaan downline yang sepele. Mungkin juga meremehkan potensi downline, menganggap mereka tidak akan sukses. Tidak mampu Anda ajak kerjasama. Selain itu, Anda merasa tidak rela jika bonus downline Anda lebih besar. Di lain pihak, Anda terlalu berharap pada downline akan jalan bisnis ini. Dan Anda hanya enak-enakan saja dan merasa sangat kecewa dengan downline yang tidak jalan bisnisnya. Dengan kata lain, Anda terlalu menuntut downline Anda. Maka yang perlu Anda ingat, downline Anda adalah aset Anda yang berharga. Anda berkewajiban membina mereka hingga mereka sukses. Dan ini tentunya juga untuk kepentingan Anda sendiri sebagai upline. Downline yang selalu konsultasi menandakan bahwa mereka distributor aktif yang ingin dibina dan berpotensi mengembangkan bisnis ini dengan optimal. Banyak jaringan saya yang berasal dari orang yang biasa saja, justru melesat lebih cepat dengan omset besar dibandingkan dengan orang-orang yang pintar. Kenapa bisa begitu? Ya, karena orang pintar selalu merasa idealis, terlalu banyak ide, sehingga bisnisnya tidak jalan-jalan. Karena selalu merasa kurang sempurna. Dia tidak merasa puas dengan pekerjaannya dan tidak pernah percaya dengan kemampuan orang lain. Dan cenderung semuanya dikerjakan sendiri tanpa ada tim yang membantu. Padahal bisnis FKC ini merupakan bisnis yang membutuhkan kerjasama tim. Beda dengan orang yang biasa saja, yang butuh bantuan orang lain dalam mengembangkan bisnisnya. Akhirnya mereka segera action, jadi jangan remehkan orang-orang yang Anda anggap tidak bisa apa-apa dalam bisnis ini. Bersikap objektiflah terhadap downline. Satu lagi keunikan bisnis FKC, siapa yang bekerja dialah yang akan mendapatkan bonus lebih besar. Banyak sekali terjadi kasus semacam ini di FKC. Bonus downline lebih besar daripada upline-nya. Tentu ini merupakan suatu yang adil. Banyak bisnis di luar yang justru menguntungkan di atas. Omset warung tidak akan melebihi omset pedagang grosir. Omset grosir tidak mungkin melebihi agen kabupaten dan provinsi. Tentu fakta mengatakan omset tertinggi adalah agen pusat. Siapa yang punya modal besar, dia yang akan menguasai pasar. Tapi tidak berlaku di bisnis FKC.
Semua tergantung kerja keras dan kerja cerdas tentunya, ya, memanfaatkan sistem duplikasi yang benar di Care Academy. Terakhir, jika Anda terlalu berharap pada downline, maka ini adalah langkah yang salah. Anda bekerja untuk Anda sendiri dan downline Anda juga bekerja untuk mereka sendiri. Mereka bukan karyawan Anda yang bisa Anda suruh-suruh seenaknya. Yang bisa membesarkan bisnis Anda, ya Anda sendiri, bukan downline Anda. Yang mau terima mobil, ya Anda, bukan downline Anda. Berilah contoh kepada downline Anda bahwa Anda mampu jalan bisnis ini dengan mudah. Lalu duplikasikan atau ajarkan cara Anda mengembangkan baik secara user, seller, dan networker, baik offline maupun online kepada downline Anda. Sehingga otomatis downline Anda akan jalan tanpa Anda minta, karena mudah mengikuti cara sederhana yang Anda lakukan. Lebih lanjut soal duplikasi ini, silakan dengarkan e-talk Basic Pack di langkah kelima tentang materi edukasi dan duplikasi. Berhubung upline dan downline adalah mitra kerja, maka supaya upline Anda bisa diterima prospek Anda, maka Anda lah yang harus mengedukasi atau memperkenalkan dengan baik dan benar sehingga muncul respect dari prospek Anda. Sedangkan downline adalah orang yang ada di garis bawah Anda yang disponsori langsung maupun tidak langsung, di mana mereka adalah tim kerja Anda yang juga perlu diedifikasi untuk saling menguatkan dan timbul respect dari prospeknya. Tetapi karena hubungan kita di bisnis ini sebagai mitra, jadi upline bukan bos Anda dan downline Anda juga bukan bawahan Anda yang bisa disuruh-suruh, tetapi adalah partner kerjasama untuk membesarkan bisnis ini. Sebagai downline, Anda juga perlu memiliki sikap yang benar terhadap upline Anda. Terkadang jika Anda tidak paham, lalu Anda selalu memposisikan diri Anda sebagai orang yang dirugikan, di mana ketika upline tidak bisa membantu Anda, lalu Anda merasa bekerja untuk upline. Wah, enak dong, saya yang kerja, dia yang dapat bonusnya. Sikap ini juga kurang etis karena Anda di sini bekerja untuk kesuksesan Anda sendiri. Jadi rugi sendiri atas sikap Anda seperti itu, karena jika Anda tidak kerja, upline Anda tetap bekerja mensponsori orang lain. Karena upline Anda akan memilih dengan siapa yang mau teachable dan bisa bekerja sama. Atau berprestasilah melebihi upline Anda, maka bonus Anda pasti lebih besar dari upline Anda. Karena siapa yang bekerja keras dan bekerja cerdas, maka akan dihargai lebih mahal. Lebih jelasnya Anda perlu dengarkan e-talk. Tegakkan 3 prinsip dasar di bisnis ini tentang edifikasi, konsultasi, dan no-cross lainnya. Jika Anda paham 3 prinsip abadi ini, maka bisnis Anda akan besar dan besar sekali. Tapi jika Anda abaikan, maka bisnis Anda tidak akan berkembang. Ataupun jika sudah besar, bisa hancur berkeping-keping dalam sekejap. 6. Sikap positif terhadap kegagalan. Bicara tentang sukses itu sepaket dengan kegagalan. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah mengalami kegagalan. Jika dalam hidup ini Anda belum pernah mengalami kegagalan, berarti Anda belum pernah melakukan atau mencoba sesuatu yang menantang hidup Anda. Mungkin takut gagal atau resiko, akhirnya Anda hanya bermain aman dan akhirnya tidak pernah mencapai sesuatu yang besar. Semua hal di dunia tercipta karena melewati proses kegagalan sebelum menemukan hasil. Jika Thomas Alva Edison tidak mengalami kegagalan hingga ribuan kali, mungkin tidak ada lampu di dunia dan kita masih mengalami kegelapan di malam hari. Jika Kolonel Sanders menyerah setelah ditolak 1009 kali, maka Anda tidak bisa menikmati ayam goreng KFC hari ini. Jika Walt Disney menyerah karena ditolak 302 kali oleh editor karena dianggap kurang kreatif, maka Anda dan anak Anda tidak akan bisa menikmati permainan di Disneyland saat ini. Jika Howard Schultz menyerah ketika ditolak oleh 2017 investor, maka Anda tidak akan bisa menikmati secangkir kopi di Starbucks. Jika Tirto Utomo menyerah ketika menawarkan aqua yang dikatakan lebih mahal dari bensin, mungkin sekarang Anda masih memasak air minum Anda sendiri. Jika saya tidak mengalami kegagalan dan kebangkrutan di bisnis, maka tidak akan melirik bisnis MLM dan tidak akan bertemu dengan Anda juga. Jadi semuanya tergantung sikap kita menghadapi masalah dan kegagalan. Sedasar apapun kegagalan yang kamu pernah alami, masih ada kesempatan untuk memulai kembali. Lalu mengapa banyak yang gagal di bisnis MLM? Ya karena bisnis MLM
Modalnya kecil, Anda tinggal daftar dan belanja produk, langsung memiliki hak usaha dengan dana yang kecil dan terjangkau. Dan bos Anda adalah impian Anda sendiri yang seperti saya sudah jelaskan di awal. Lalu tanpa komitmen apapun, mulai mencoba membangun bisnis ini. Syukur-syukur bisa berhasil dan akhirnya menemukan penolakan atau PHP atau pemberi harapan palsu. 5 orang saja sudah menganggap seluruh dunia menolak dan KO di ronde awal. Ada yang KO di ronde 2 atau ketiga. Tetapi bisnis tradisional atau konvensional ketika Anda mulai membangun usahanya pasti dengan modal besar. Bahkan modal utang ke bank dengan menjaminkan sertifikat rumah Anda ke bank. Otomatis tingkat komitmennya sangat tinggi. Anda takut jika tidak serius otomatis rumah Anda bisa diambil pihak bank dan Anda bisa tidur di pinggir jalan. Namun karena bisnis konvensional membutuhkan modal begitu besar, maka tidak semua orang bisa melakukan. Tetapi bisnis MLM adalah bisnis tanpa modal besar, justru bisa memberikan jalan keluar pada mereka yang membutuhkan penghasilan tambahan tanpa memandang batas usia, latar belakang pendidikan, dan status sosial. Dan siapapun bisa mempunyai bisnis dan masuk di dalam suatu perusahaan tanpa memerlukan namanya ijazah. Dan Anda juga bisa belajar menjadi seorang pengusaha. Masih jelekkah MLM menurut Anda setelah mendengar ini? Masihkah Anda takut gagal di bisnis MLM? Tanpa bisnis MLM, di luar sana Anda harus bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan dan harus berada di bawah perintah orang lain. Tapi MLM atau bisnis FKC Anda adalah bos buat diri Anda sendiri. Bisa mengatur waktu Anda sendiri. Independent business owner. Namun banyak orang menganggap sumber income yang paling aman adalah gaji. Karena mereka berpikir sesuatu yang pasti. Tiap bulan tidak pusing dikejar target. Kan tinggal pagi berangkat. Sampai kantor sudah ada hal-hal rutin yang dikerjakan. Kalau nggak ada kerjaan ya bisa santai-santai dulu. Ngobrol-ngobrol sama teman kantor. Atau bermain game, scroll HP, nonton atau kepoin status teman di sosmed. Ya itulah rutinitas mayoritas karyawan. Beda banget dengan pebisnis MLM. Bangun pagi sudah harus mikir apa yang harus dikerjakan. Janji ketemu dengan siapa, prospek siapa, follow up siapa. Harus bahas strateginya gimana supaya omset naik. Supaya pelanggan dan member baru bertambah. Supaya mereka loyal, gimana caranya mengembangkan bisnisnya. Apa yang harus diproduksi supaya timnya berkembang dengan baik. Apakah mereka langsung menuai hasil atas kerja kerasnya? Jelas tidak. Bahkan seringkali mereka harus nombok dulu di awal. Harus bakar duit dulu di awal. Baru beberapa bulan kemudian mulai memetik hasilnya. Nah, banyak karyawan yang sudah terjebak dengan pola nyaman. Nah, sejak pertama kali kerja akhir bulan sudah mulai gajian. Lebih pasti kan? Emang, pasti segitu-gitu aja kan? Pasti nggak naik-naik kan? Tetapi beda dengan MLM, asal kita pahami 4 tahap ujian di bisnis ini. Bahwa setiap tahap punya kesulitannya masing-masing. Namun jika Anda mau belajar dan melewati ujian ini, maka Anda bisa mengalami passive income. Atau freedom of time, freedom of financial. Ada 4 tahapan atau fase yang dilewat seorang pebisnis MLM yang harus Anda pahami menentukan level Anda. Tahap pertama, sulit merekrut orang. Di tahap ini banyak pemula yang layu sebelum berkembang. Banyak yang hanya gagal mengundang saja sudah KO. Kegagalan di tahap ini biasanya karena jumlah presentasi yang terlalu sedikit atau belum menguasai presentasi standar dan follow up yang benar. Tahap 2, sulit mendapatkan orang aktif. Di tahap ini sudah berhasil merekrut orang, tapi belum ada yang aktif sehingga mereka berpikir bisnis ini tidak berjalan. Kegagalan di tahap ini biasanya karena belum menguasai bagaimana memulai dengan benar. Karena bisnis ini bukan hanya merekrut tetapi butuh program pendidikan untuk belajar cara kerjanya sistem. Tanpa masuk ke sistem, maka orang itu akan kesulitan untuk menciptakan duplikasi. Atau bisa juga karena jumlah orang yang direkrut memang belum banyak. Jadi rekrutlah sebanyak-banyaknya dan masukkan ke sistem. Maka akan terlihat ada yang mau aktif dan ada yang tidak. Dan semua tergantung permainan angka atau statistik. Tahap 3, sulit mendapatkan leader. Ini bisa menjadi masa yang membuat stres dan frustrasi.
Satu persatu orang aktif mundur dan menghilang. Seperti pohon mangga akan ada buah yang berjatuhan, tapi pada akhirnya buah terbaik akan tetap bertahan di pohon. Maka pada tahap ini kita sebagai upline perlu fokus bekerja ke dalam hingga menemukan beberapa leader yang akan siap bertahan dan bekerja dengan sistem. Karena leader itu ditemukan bukan dilahirkan. Tahap keempat, sulit menghabiskan uang Anda. Pada tahap 4 inilah yang dimaksud Anda memiliki aset yang menghasilkan passive income, di mana setiap minggu uang masuk ke rekening Anda bertubi-tubi, walaupun Anda sedang tidur sekalipun. Maksudnya income yang Anda peroleh tanpa Anda terlibat penuh dalam bisnis Anda, atau Anda lagi jalan-jalan, bisnis Anda tetap jalan. Nah, inilah idealnya bisnis MLM. Jadi bisnis ini tidak ada orang yang gagal, yang ada adalah orang yang menyerah dan berhenti terlalu dini. Selama Anda tidak menyerah, Anda tak akan pernah gagal. Jadi teruslah berjuang dan berproses di setiap tahap hingga Anda mengalami namanya freedom. Karena sukses butuh proses, bukannya banyak protes. Belajarlah dari kupu-kupu yang harus melewati proses metamorfosis dari ulat ke pompong hingga menjadi kupu-kupu yang indah. Ada seorang anak kecil yang merasa kasihan dengan perjuangan kepompong. Lalu mengambil gunting dan menggunting ujung kepompong sehingga membuat kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Namun apa yang terjadi? Kupu-kupu tersebut tidak bisa terbang. Kenapa demikian? Karena anak tersebut memotong prosesnya. Sehingga proses pembentukan otot-otot yang dipersiapkan untuk memperkuat sayap-sayap supaya kupu-kupu bisa terbang tinggi tidak terjadi. Seringkali kita demikian, seperti anak kecil tadi, ingin instan jadi diamond dengan menghalalkan segala cara dan memotong prosesnya. Cara demikian kita cepat mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi pasti ada sesuatu yang rapuh, tidak kuat, tak akan bertahan lama. Ada harga yang harus dibayar dan kerja keras. Capek, dibenci, dan ditolak banyak orang. Seperti halnya ulat, tapi jika selesaikan prosesnya, maka akan menjadi kupu-kupu yang sangat cantik dan indah disukai banyak orang. Bisnis adalah proses. Yang namanya proses itu bertahap. Maka bayarlah harganya, maka Anda pasti mendapatkan penghargaan. Karena sakit karena perjuangan di bisnis ini hanya sementara. Tetapi jika Anda menyerah, maka sakit itu akan terasa selamanya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa sukses di bisnis ini hanya orang yang benar-benar memiliki impian dan sikap komitmen tingkat tinggi terhadap goal yang sudah ditentukan, bukan sekedar merasa sudah join, kita pasti sukses. Jangan merasa sudah punya bisnis, merasa masa depan sudah aman. Ada kerja yang harus dilakukan secara full heart, walaupun mungkin Anda belum bisa full time. Tetapi harus dijalankan dengan penuh konsisten dan komitmen. Ikuti sistem pendidikan Care Academy dengan membaca buku-buku yang direkomendasikan seperti Bagaimana Mencari Kawan Mempengaruhi Orang Lain karya Dale Carnegie, buku Berpikir dan Berjiwa Besar karya David J. Schwartz sudah menjadi buku wajibnya Anda untuk sukses sebagai seorang pebisnis MLM. Dan juga buku-buku pengembangan diri dan kepemimpinan sehingga Anda terus memiliki sikap yang benar terhadap usaha ini. Atau buku-buku tentang mengubah mindset Anda tentang uang dari Robert T. Kiyosaki series Rich Dad, Poor Dad, Cash Flow Quadrant, Business School, dan masih banyak yang lain. Yang mengajarkan kita bahwa jangan pernah bekerja untuk uang selamanya, tapi bangunlah aset, maka asetlah yang akan bekerja menghasilkan uang buat kita. Juga jangan pernah alpa untuk hadir ke pertemuan umum maupun pertemuan bersyarat. Atau pelatihan-pelatihan baik yang dilakukan oleh sekolah, bisnis, Care Academy, ataupun tim leader Anda baik secara offline maupun online. Jika Anda sudah melakukan secara serius, maka cepat atau lambat katup kepemimpinan Anda naik dan pasti bisnis Anda pun mengikuti. Karena kembali lagi bisnis ini adalah bisnis kepemimpinan. Siapkan mental Anda untuk menjadi seorang pemimpin. Ingat, usia kita terus bertambah, artinya tanggung jawab pun terus bertambah dan tidak tanggung-tanggung. Demikian pun umur orang tua kita pun terus bertambah, tak bisa dihentikan. Lalu apa yang sudah kita balas jasa mereka? Rumah, mobil makin mahal.
Berapa yang sudah kita tabung? Anak makin hari makin bertambah usia dan pendidikan pun tentunya bertambah tinggi dengan biaya yang makin tinggi yang juga harus disiapkan. Jodoh makin jauh karena kita dianggap belum sanggup menafkahi keluarga. Sebagai seorang ibu rumah tangga, tidak selamanya bergantung terus dari penghasilan suami. Sebab jika terjadi sesuatu terhadap suami sebagai pencari nafkah utama, sudah siapkah Anda untuk menghadapi semuanya? Maka kita tak boleh bermain-main lagi. Ini waktu yang tepat untuk merancang masa depan Anda dan keluarga tercinta Anda. Sukses itu memang sulit, tapi akan lebih sulit jika Anda tidak sukses-sukses. Jika kita tidak mau merubah hidup kita sekarang, siapa yang peduli? Itulah bedah kasus dan pengalaman menjalankan bisnis MLM. Dan mau berhasil di bisnis ini, Anda perlu ubah mindset dan sikap Anda. Tentunya harus memiliki impian dan sikap sebagai langkah pertama di bisnis ini, yang menentukan sukses Anda 95%, dan tinggal 5% teknis. Bagaimana menyusun daftar nama, buat janji ketemu, lakukan presentasi follow up, konsumsi produk dan layani pelanggan Anda, dan ikutin sistem edukasi dan duplikasi sesuai parameter Care Academy yang akan dibahas di langkah kedua sampai kelima. Maka lengkaplah sudah pembelajaran 5 langkah sukses Anda di bisnis ini. Tinggal action untuk raih impian Anda bersama keluarga besar FKC Care Academy. Jika Anda percaya Tuhan Maha Adil, Maha Pemberi Rezeki, jika kami dan para leader Diamond Anda telah membuktikan bisa meraih impian-impian kami di 5 aspek hidup, baik secara spiritual, kesehatan, keluarga, berupa perjalanan keliling dunia, finansial, bonus puluhan dan ratusan juta mingguan dan bulanan, mobil 250 juta, mobil mewah 1 miliar, bisa membangun rumah mewah dan juga bisa lakukan kegiatan sosial, bersedekah dari hasil bonus ratusan juta setiap bulannya dari bisnis FKC Care Academy. Maka berikutnya Anda pun pasti mengalami apa yang kami rasakan saat ini. Kami menunggu keberhasilan Anda selanjutnya, asal bermimpilah tanpa batas dan berjuang melampaui batas kewajaran Anda. Bersikaplah sebagai orang sukses, karena semua itu diperlukan sikap fokus, konsisten, komitmen, loyalitas, dan integritas yang tinggi. Karena komitmen itu 100% atau tidak sama sekali. Bicara komitmen tidak lepas dari pengorbanan dan kerja keras. Bicara loyalitas dan integritas itu hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Ingat, satu-satunya burung yang berani mematuk Raja Wali adalah burung gagak. Gagak duduk dan menggigit lehernya. Namun, Raja Wali tidak menanggapi, juga tidak berkelahi dengan burung gagak. Raja Wali tidak mau membuang waktu atau energi pada gagak. Raja Wali hanya membuka sayapnya dan terus terbang naik lebih tinggi ke angkasa. Semakin tinggi terbangnya, semakin sulit bagi gagak untuk bernafas. Dan kemudian gagak jatuh karena kekurangan oksigen. Berhentilah membuang waktu buat pencibir, penista, pemfitnah, pengganggu, atau pencuri impian Anda. Tapi fokuskan terus untuk naik dan semakin naik pada ketinggian. Maka sikap atau attitude Anda yang akan membuat mereka memudar. Jangan takut bermimpi karena mimpi itu gratis. Anda harus punya impian yang besar agar Anda dapat mendorong diri Anda dengan lebih kuat. Hasrat mendalam adalah kunci sukses. Umumnya orang yang tidak berhasil dalam hidupnya bukanlah karena tidak bisa atau tidak mampu, tapi karena tidak pernah punya impian dan goal. Sehingga tidak menentukan sasaran. Seperti halnya saat sedang memanah sasaran. Bila tidak ada sasaran, maka kemana panah akan diarahkan? Sasaran ini terkait dengan visi. Andai kata setiap orang memiliki visi yang menginspirasi dan memberi makna, maka visi itu akan membuat seorang bersemangat untuk selalu bergerak. Karena visi layak untuk diperjuangkan. Orang hebat tidak dilahirkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk dari tantangan, kesulitan, dan air mata.
karena mereka memiliki impian dan sikap positif, serta mau belajar, berproses, serta bertumbuh hingga mencapai apapun menjadi impian mereka. Selamat meraih impian Anda bersama keluarga besar FKC Care Academy, karena sukses ada di tangan Anda sendiri. Dan jadilah pembangun aset, pemimpin, dan pemenang di bisnis ini. Salam friendship, kindness, and care. Care Academy, change, grow, success. Angel Solapung, top leader, konseptor, and head of marketing promotion FKC Care Academy. Sukses untuk Anda, sampai jumpa di panggung kemenangan.